di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Dan di sanalah saya kemudian ditemui oleh Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, namanya Bapak Nugroho Wisnumurti. Dan beliau tiba-tiba mengajak saya ke kota New York, yang waktu itu saya sendiri tidak terlalu paham untuk apa dan tujuannya apa. Nah, ternyata ketika itu masyarakat Muslim baru membeli sebuah gedung untuk dijadikan masjid, dan mereka memerlukan seorang imam. Maka saya kemudian mengiyakan langsung, bukan karena suka tinggal di New York ketika itu, tapi tinggal di Saudi ketika itu rasanya cukup sumpek juga, karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah pada masa itu ada perlakuan yang kurang manusiawi kepada para TKI TKW kita, sehingga saya sebagai putra Indonesia juga merasa terganggu, bahkan mungkin merasa sakit hati dengan perlakuan orang Saudi ketika itu, kebanyakan kepada para TKW TKI kita. Tapi yang kedua adalah karena di Saudi Arabia ada kecenderungan untuk menyeragamkan penafsiran agama. Sedangkan saya ini tidak bisa, kalau dalam hal intelektualitas, dalam hal pemikiran, tidak bisa dipaksa. Ya, dan itu merupakan karakter dasar saya dari kecil, ya, suka memberontak. Nah, itu yang menjadikan saya masuk pesantren itu, karena memang nakal dari kecil, sehingga dikirim ke pesantren. Maka karena saya tidak suka pemahaman yang harus diseragamkan, maka saya sering berselisih dengan bos saya di Saudi ketika itu, di King Abdul Aziz University dan Foundation for, ada namanya Islamic Education Foundation, sehingga saya memang dianggap staf yang tidak loyal dan kurang taat kepada atasan. Maka ketika itu saya minta untuk segera saya mendapat peluang di tempat lain untuk mengabdi, dan alhamdulillah ternyata Allah memenuhi doa saya, menerima doa saya untuk bisa mengabdi di tempat lain, dan tepatnya di kota New York. Jadi saya di kota New York ini sejak 96, tahun 96 Desember sampai saat ini saya masih di sini. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan selain menjadi imam, juga seperti tadi di video, saya baru 4-5 tahun yang lalu mendirikan Yayasan Nusantara atau Nusantara Foundation, untuk sekaligus mengenalkan Indonesia dan Muslim Indonesia kepada dunia. Karena salah satu dilema saya sebagai putra bangsa yang sudah lama di luar negeri, kok Indonesia ini kurang dikenal di luar negeri. Di Amerika misalnya, dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Filipina, bahkan Vietnam dan Kamboja, itu Indonesia jauh lebih kurang dikenal. Ya, padahal Indonesia ini apa sih kekurangannya sebenarnya? Satu hal yang sering saya berikan contoh, dari segi kulinari saja, makanan ya, karena saya sudah ditakdirkan oleh Allah mengelilingi banyak negara dan makan banyak makanan. Ya, saya merasakan bahwa makanan kita itu adalah makanan yang terbaik di dunia. Tidak saja dari segi rasa, tapi juga dari segi ragam. Ya, kalau kita berkeliling Indonesia, dari Aceh sampai Papua, maka masing-masing punya makanan. Tapi kenapa di luar negeri Indonesia itu kurang dikenal? Kenapa di luar negeri restoran Indonesia itu hampir nggak ada? Maka saya ingin, karena di bidang saya, bidang dakwah dan pendidikan, saya ingin Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar dunia yang mampu menampilkan Islam yang dirindukan oleh dunia. Yang dirindukan itu adalah rahmatan lil alamin itu. Maka itulah sebabnya saya mendirikan Yayasan Nusantara, sekaligus akan mendirikan pondok pesantren yang sedang dalam proses tadi. Lahannya 7,5 hektar, alhamdulillah sudah kita miliki, tinggal kita proses saja. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Dekan, para profesor yang hadir, pada mahasiswa yang hadir juga pada malam hari ini. Satu hal yang harus kita catat di awal presentasi kita ini, dan saya tidak mempersiapkan secara ilmiah tentunya, lebih banyak nanti kita dialog saja, adalah bahwa alam semesta ini mengalami perubahan dan pergerakan. Dan itu banyak digambarkan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardu wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Okay. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, perputaran ya, langit dan bumi, itu kata perputaran menandakan bahwa alam semesta ini bergerak secara konstan, terus-menerus, tidak pernah berhenti. Dan itu yang kemudian digambarkan di surah Yasin misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, segala sesuatu di alam semesta ini seolah-olah berenang-renang. Yasbah itu berenang, as-sibaha artinya berenang. Maka alam semesta kita ini bergerak terus-menerus tanpa henti.
Bayangkan kalau ada salah satu planet ini yang kemudian berhenti, salah satu bintang misalnya berhenti, maka pasti akan terjadi tabrakan. Dan kalau sudah terjadi tabrakan, maka berarti sudah terjadi kiamat. Maka segala galaksi, bintang-bintang semua ini berproses ya pada porosnya masing-masing. Dan itu merupakan indikasi kuat bahwa kita sebagai bagian dari al-alamin, bagian dari alam semesta ini, kita manusia, kita juga mengalami proses perubahan dan pergerakan itu. Maka selama kita hidup, selama oksigen ini kita masih hirup keluar masuk, selama darah kita masih mengalir dalam tubuh kita, maka pasti akan terjadi perubahan-perubahan dalam hidup itu. Semua akan mengalami perubahan. Dan oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nah, dalam pemahaman saya kata ahsanu amala itu, siapa yang terbaik dalam amalan, itu artinya siapa yang paling terbaik dalam merespon semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Maksudnya apa? Hidup manusia ini nggak statis. Ya. Hari ini kita kaya, besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Hari ini kita miskin, mungkin besok tiba-tiba Allah memberikan sesuatu sehingga kita menjadi kaya. Hari ini kita kuat, besok kita menjadi lemah. Betapa banyak sejarah orang-orang yang kuat tiba-tiba dihinakan. Ya. Di Timur Tengah maupun di mana-mana kita bisa lihat. Halo, ya itu tadi ya. Tapi bagi orang yang beriman, isunya itu bukan pada perubahan, ya. Karena perubahan sudah menjadi bagian dari alam. Isunya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri pada setiap perubahan yang terjadi itu. Itu yang namanya ahsanu amala. Bagaimana kita merespon dengan respon yang persis, yang disesuai. Kita kaya, meresponnya bagaimana. Kita miskin, merespon bagaimana. Kita sehat, responnya bagaimana. Kita sakit, responnya bagaimana. Nah, kelihayan kita, kemampuan kita dalam merespons pada setiap perubahan yang terjadi dalam hidup itulah yang kemudian dianggap sebagai ahsanu amala. Orang yang sukses dalam hidupnya itu begitu sebenarnya. Ya. Maka sekali lagi ini sebuah realita yang harus kita pahami bahwa kehidupan ini terjadi perubahan terus-menerus. Ya, disinilah kemudian Islam itu datang untuk memberikan antisipasi yang sangat luar biasa. Ya. Bahwa manusia itu harus antisipatif, harus jeli ya di dalam melihat segala perubahan yang terjadi itu. Maka Al-Quran misalnya mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suasana, situasi, keadaan sebuah bangsa atau kaum hingga kaum itu, bangsa itu melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ya. Dalam ayat lain dikatakan innallaha lam yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang diberikan kepada sebuah kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya apa? Sebuah kaum atau bangsa yang ingin berhasil, ingin bangkit, ingin bangun, maka dia harus menjadi bangsa yang antisipatif, ya, siap mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi itu. Nah, disinilah kemudian kita lihat bahwa di abad 21 ini, dengan kemajuan, eksplorasi, pengetahuan maupun teknologi yang semakin canggih, lebih khusus lagi di bidang informasi, ya, maka terjadi perubahan yang sangat rapid sifatnya, yang sangat drastis sifatnya dalam kehidupan manusia. Dan terkadang apa saya istilahkan beyond human comprehension, di luar batas-batas pemahaman kita. Tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Seperti sekarang ini terjadi COVID-19, kita tidak pernah membayangkan saya akan bisa berbicara kepada Bapak dan Ibu di Indonesia yang jauh di Sulawesi. Tapi tiba-tiba terjadi perubahan. Kemudian ada tools, ada alat yang diberikan kepada kita yang bernama Zoom ini. Ini bagian dari perubahan. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir saja, di media sosial ini sangat luar biasa ya perkembangannya. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Google Meet, ada Zoom ini, ada Skype ya. Kemudian FaceTime itu sendiri dengan smartphone, kemudian WhatsApp, kemudian macam-macam Facebook, ada macam-macam lah ya. Ini kemajuan yang sangat luar biasa di bidang teknologi, di bidang ilmu pengetahuan, dan lebih khusus lagi dalam bidang media dan khususnya di media sosial. Dan ini yang kemudian membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan manusia,
yang terkadang kalau manusia tidak siap, maka pasti akan terombang-ambing. Ya. Akan menjadi seolah-olah hanya victim atau korban. Menjadi objek dari perubahan yang terjadi. Maka Al-Quran mengatakan, ada dua pilihan kita. Apakah kita akan menjadi objek dari perubahan yang terjadi itu, atau kita melakukan perubahan sehingga kita yang menjadi subjek pelaku dari perubahan itu. Nah, dan oleh karenanya, maka dunia kita sekarang ini betul-betul sangat jauh berbeda. Mungkin istilah tadi dalam tema kita itu ya, menghadapi dunia global itu. Ya, bergerak dari lokal sampai kemudian tumbuh menjadi global. Nah, sekarang dunia kita ini memang sudah menjadi global. Pada sebutan tadi bahwa hampir seperti nggak ada batas-batas lagi. Dan inilah sebabnya saya menyebutkan bahwa dunia global kita sekarang itu sering saya sampaikan di mana-mana, ditandai oleh minimal 3 hal. 3 karakteristik dasar dari dunia global kita. Yang pertama, bahwa dunia global kita itu ditandai oleh kecepatan yang luar biasa. Yang extraordinary spirit, ya, speed yang extraordinarily, yang sangat luar biasa cepatnya. Dan itu bisa kita lihat lagi bagaimana kecepatan yang terjadi. Ya, saya misalnya ada peristiwa misalnya di Kendari misalnya, atau di sebuah kampung terpencil di Indonesia. Jam 12 malam. Tiba-tiba ada wartawan yang hadir di peristiwa tersebut, di kejadian tersebut. Orang-orang Kendari sendiri sedang tidur jam 12 malam atau jam 1 malam dini hari. Lalu wartawan itu mengupload berita tersebut ke online media online. Kami ya di Amerika, pas jam 12 malam atau jam 1 malam membaca duluan daripada orang-orang Kendari sendiri. Artinya apa? Begitulah kecepatan yang terjadi dalam dunia kita sekarang ini. Nah, ini karakter pertama dari dunia global kita. Kecepatan yang tidak bisa lagi kita hindarkan. Terjadi silang informasi, ya, transaksi yang sangat luar biasa, khususnya di bidang informasi sangat luar biasa. Maka dunia kita memang seolah-olah nggak ada batas-batas lagi. There is no barrier anymore. Seolah-olah nggak ada batasan lagi antar negara, antar manusia. Anak-anak muda kita, anak-anak kita, jangan kita menyangka bahwa mereka hidup di kampung-kampung, tapi mereka tidak bergaul dengan seluruh manusia. Begitu mereka masuk ke media sosial, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook, maka mereka sedang bergaul dengan seluruh manusia dari seluruh belahan dunia. Nah, itulah dunia kita sekarang. Ini karakteristik pertama. Karakteristik dunia kedua, bahwa kecepatan inilah yang kemudian menjadikan apa yang disebut dengan interconnectedness. Terjadi hubungan yang sangat luar biasa. Dan ini yang diistilahkan tadi itu nggak ada batas-batas lagi. Terjadi interconnected, terjadi interdependence di antara manusia maupun di antara bangsa-bangsa dunia. Maka tidak ada bangsa yang bisa menyelesaikan permasalahan dunia sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dunia ini, kecuali jika mampu membangun kerjasama dengan bangsa yang lain. Nah, yang ketiga adalah bahwa karakter dunia kita sekarang itu, karena terjadi koneksi yang dekat, maka pada saat yang sama juga terjadi kompetisi. Jadi karakter ketiga adalah kompetisi yang sangat luar biasa dan mohon maaf terkadang sangat kejam pada saat yang sama. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang karakteristik dunia global kita ini, saya ingin kembali kepada agama kita sendiri. Bagaimana sih Islam melihat dunia global ini? Apakah ini sesuatu yang baru dalam agama kita? Sesuatu yang asing yang harus kita pertanyakan dalam agama kita? Sesuatu yang harus kita takutin, sesuatu yang harus kita hindarkan. Yang pasti bahwa tidak mungkin lagi kita hindarkan. Karena kita semua sudah berada dalam dunia global itu. Tapi apakah dalam pandangan Islam, konsep dunia global ini, dunia internasional, apakah ini sesuatu yang baru dan asing? Ternyata tidak demikian. Kenapa demikian? Karena ternyata segala sesuatu yang ada dalam agama kita ini itu bersifat internasional dan bersifat global. Kita ambil contoh saja dasar-dasar agama kita. Mulai dari konsep ketuhanan misalnya. Tidak ada agama yang kemudian memiliki konsep ketuhanan yang global selain daripada agama Islam. Maka dalam agama Islam kita yang namanya Tuhan, itu adalah Tuhannya alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya apa? Tuhan kita ini Tuhan yang bersifat global, yang tidak dibatasi oleh ras maupun etnis atau kebangsaan. Maka tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Alhamdulillahi Rabbil As-Saudiin misalnya, Tuhannya orang Saudi, atau Tuhannya orang Emirat,
atau Tuhannya Indonesia, tapi Tuhannya seluruh alam semesta. Menandakan bahwa konsep ketuhanan dalam agama kita bersifat global. Kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah saya utus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Maka Rasulullah itu belongs, ya, milik semuanya. Rasulullah itu adalah adalah seorang nabi yang diikuti oleh, bahkan di awal risalah Islam pun diikuti oleh semua umat manusia. Dari orang yang hitam, orang yang putih, orang Persia, dan orang-orang Arab. Mereka semua berkumpul menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah adalah Rasul yang bersifat global. Seluruh nabi diutus pada kaumnya sendiri, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan juga tidak kalah pentingnya, bahwa tidak ada umat saat ini yang paling global daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain karena hampir di semua negara, bukan hampir, barangkali di semua negara, ada saja orang Islam. Saya ditakdirkan pernah ke New Zealand atau Selandia Baru, ke Australia, sampai ke Afrika, ya tentu Timur Tengah, sampai kepada Eropa, dan ke negara-negara Hispanik, Latin, ya, dan alhamdulillah sekarang tinggal di Amerika. Hampir di semua negara-negara ini ada saja orang Islam. Saya masih ingat waktu saya ke sebuah negara Latin namanya Nicaragua. Nicaragua ini salah satu negara di sekitar 3 jam dari Miami, di Amerika kalau kita ke sana, berbahasa Spanyol. Nah, waktu itu saya ke sana tugas dari perwakilan Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu sopir kita itu namanya Omar. Ya, Umar namanya, Umar. Tapi dia beragama Katolik. Karena banyak orang Spanish itu bernama Arab, tapi agamanya Katolik. Lalu suatu pagi hari di mobil, saya baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia tidak berhenti melihat kepada saya. Lalu saya tanya, kenapa Anda melihat saya? Dia katakan buku yang Anda baca itu mirip dengan buku yang ada di rumahnya. Padahal dia beragama Katolik. Lalu saya tanya, buku apa? Dia katakan itu buku dari nenek moyang saya, katanya disimpan sudah lama. Dan dibungkus dengan rapi. Saya bilang besok dibawa. Keesokan harinya buku itu dibawa, ternyata Al-Quran. Kenapa? Karena dulu waktu Islam berkuasa di Spanyol, negara ini menjadi bagian dari negara Islam. Maka nenek moyangnya dulu adalah Muslim. Maksud saya adalah bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mengglobal. Apalagi kita memang memiliki sentimen yang sama. Apakah kita Islam Cina, Eropa, Korea, Jepang, Afrika, sama perasaannya. Perasaannya adalah qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah satu umat, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menandakan bahwa umat ini adalah umat yang paling global. Dan bukan dalam konsep saja, tapi dalam tataran perilaku kita, seharusnya kita melihat bahwa kita semua sama. Maka yang namanya rasisme dalam agama Islam itu nggak ada. Ya. Dan tidak ada perasaan hebat dalam agama hanya karena ras. Jangan orang Saudi merasa lebih hebat agamanya hanya karena dia orang Saudi. Karena mohon maaf, orang Saudi itu bisa pengikut Muhammad, bisa juga pengikut Abu Lahab, ya kan begitu. Ya. Jadi jangan karena ras dan etnisnya orang merasa hebat dalam beragama. Itu nggak ditentukan. Yang menentukan adalah taqwallah azza wa jalla, menentukan adalah iman dan Islam kita. Nah, kembali kepada karakter dunia global tadi ini, bagaimana pandangan Islamnya? Ya, yang pertama adalah kecepatan tadi. Bahwa dunia global kita ini ditandai oleh kecepatan yang sangat luar biasa. Apakah konsep ini sesuatu yang baru dalam agama kita? Ternyata Islam tidak asing dengan kecepatan itu. Kenapa? Hampir semua konsep dalam ajaran agama Islam itu adalah mewajibkan kita untuk bergegas dan bercepat. Al-Quran misalnya mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kata wasari'u, isra, as-sur'ah, itu percepatan. Artinya apa? Agama ini adalah kecepatan. Kalau kita lambat, maka kita akan bahagian dari hilangnya ketakwaan dari kita. Karena salah satu tanda ketakwaan adalah cepat menangkap setiap peluang kebaikan yang ada. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, dan mendapatkan surganya Allah. Ya tentu sebelum kita bicara tentang surga di sana, ya seharusnya orang Islam ini mampu dah membangun surga dalam dunia ini. Kalau meminjam istilah teman-teman Kristiani itu, ada istilah mereka itu surga Tuhan
kingdom of God. Ya. Jadi ada syurga Tuhan di atas bumi ini. Dan itu cita-cita mereka. Yang sebenarnya, kalau itu ditafsirkan ke dalam bahasa agama, maka Islam mengistilahkannya sebagai khilafah. Khilafah itu artinya kewajiban kita membangun dunia ini untuk menjadi tempat yang aman, yang tentram, yang membahagiakan, yang damai. Itu tujuan daripada istilah khilafah itu. Jadi bukan sekedar pengistilahan politik, bukan. Tapi bagaimana semua manusia itu melakukan fungsi khilafahnya dalam upaya untuk membangun dunia ini. Dalam bidang perekonomian, dalam bidang politik, dalam bidang segala-galanya. Maka kemudian kita membangun dunia yang lebih baik bagi seluruh manusia untuk menikmati. Sebagaimana teman-teman Kristiani juga mengistilahkan the kingdom of God atau kerajaan Tuhan di atas bumi ini. Maka kata al-sur'ah, wasari'u ila maghfirah, bergegaslah kamu kepada ampunan Tuhanmu, artinya, selain kita berjuang keras, dengan segera menangkap setiap peluang yang ada untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, maka mari kita bergegas untuk membangun dunia kita ini. Itu adalah kewajiban kita bersama. Itu karakter dunia yang pertama. Kecepatan yang luar biasa, dan ternyata Islam berada di garda terdepan yang siap mengantisipasi dan melakukan tugas mulianya dalam dunia global kita sekarang ini. Yang kedua adalah terjadi interconnectedness tadi, atau interdependence, hubungan antar manusia dan antar bangsa yang sangat-sangat ketat. Coba perhatikan COVID-19 ya. Corona ini kan mulai dari sebuah kota namanya Wuhan. Ya, terlepas dari teori-teori konspirasi yang sedang didiskusikan oleh manusia. Apakah itu Cina yang buat, apakah itu Jepang yang Amerika yang buat, terlepas dari itu semua. Kita tinggal menyerahkan kepada Allah untuk memberitahu kepada kita apa sih sesungguhnya daripada corona itu. Biar Allah yang menentukan nanti. Tapi pastinya adalah bahwa corona yang dimulai dari Wuhan itu kemudian melebar ke seluruh penjuru dunia, masuk ke Timur Tengah, masuk ke Afrika, masuk ke Australia, masuk ke Eropa, dan sekarang Amerika menjadi korban terbesar. Sudah 230 ribuan orang meninggal dunia sehingga pagi ini. Artinya apa? COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa dunia yang kita hidup sekarang ini adalah dunia yang tidak ada lagi batas-batasnya. Corona menjadikan negara kuat korban, negara miskin korban, negara kaya korban, semuanya menjadi. Kenapa? Karena dunia kita ini adalah dunia kecil. Yang dalam istilah saya, a small house, rumah kecil untuk kita bersama. Apakah ini sesuatu yang baru dalam agama Islam? Bukan. Kenapa? Karena dunia yang interdependence ini, dunia yang interconnected, yang saling terkait ini, itu sudah digambarkan dalam istilah Al-Quran sebagai satu kekeluargaan. Manusia itu semuanya satu keluarga. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menjadikan kamu dari satu ayah dan satu ibu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Kata lita'aruf ini adalah kunci di dalam rumah kita bersama yang namanya dunia yang kecil ini. Apa ta'aruf itu? Saya biasa mengistilahkan 3 hal. Yang pertama adalah membangun kesepahaman. Makanya saya melakukan dialog-dialog antar agama di Amerika ini. Karena saya sadar tidak mungkin saya bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan saya sendiri. Tidak mungkin umat Islam ini bisa menghadapi Islamofobia tanpa kerjasama dengan orang lain. Maka saya ingin agar orang Yahudi bersuara, orang Kristen bersuara ketika kita memerlukan kepentingan. Maka saya pun berdialog dengan masyarakat Yahudi. Ini ada buku yang saya tulis bersama masyarakat Yahudi, sudah diterjemahkan. Ini buku sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aslinya bahasa Inggris. Sons of Abraham. Isu-isu yang memisahkan dan menyatukan Yahudi dan Muslim. Ya, dan ini sudah diterjemahkan oleh Mizan, sudah diterbitkan. Saya menulis buku ini bersama pendeta Yahudi. Nah, kenapa saya bekerja sama dengan masyarakat Yahudi dengan segala permasalahan yang kita hadapi, termasuk Palestina dan Israel? Karena saya sadar bahwa di Amerika masyarakat Yahudi suaranya didengar. Dan untuk menyuarakan Islamofobia, kita memerlukan suaranya masyarakat Yahudi. Dan kami sudah merasakan itu manfaatnya sekarang ini ketika Amerika sedang diperintah oleh seorang presiden bernama Donald Trump, maka ikut menyuarakan membela kita adalah masyarakat Yahudi. Maka saya ingin mengatakan bahwa dalam dunia global yang semakin mengecil sekarang ini, tidak ada jalan lain bagi kita umat Islam kecuali bisa membangun dialog-dialog itu. Nah, ini yang pertama, bangun kesepahaman. Yang kedua, membangun kerjasama. Jadi bukan sekedar saling memahami, tapi bisa bekerja sama pada hal-hal yang menjadi kepentingan kita bersama.
Saya dengan masyarakat Yahudi misalnya, saya mengatakan begini. Anda tahu, kita punya isu tentang Palestina dan Israel. Posisi dasar saya sebagai orang Islam adalah membela Palestina dan membela Masjidil Aqsa dan Yerusalem, Al-Quds. Dan mereka ada yang mengatakan dengan terbuka, ya kami membela Israel. Kamu gitu. Nah, lalu kita mengatakan, dalam hal ini kita berbeda. Dan masing-masing kita berjuang. Tapi tentu harapan kita ingin kita ada penyelesaian yang baik pada akhirnya. Dan tentu yang baik itu adalah yang adil. Tapi bukan berarti urusan kita di Amerika hanya Israel-Palestina saja. Kenapa? Karena ada Islamofobia, ada anti-Yahudi juga banyak. Maka kita bekerja sama saling membela dalam hal ini. Maka itu yang namanya kerjasama. Kerjasama dalam hal-hal yang bisa menjadi kepentingan bersama. Sementara hal-hal yang tidak kita perselisihkan, tetap kita berbeda pendapat. Dan masing-masing kita berjuang pada posisi kita. Itu namanya komitmen perjuangan. Ya. Dan kita bisa melihat mana yang bisa menjadi kepentingan dan mana yang bisa kita kesampingkan dan tidak bisa kita kerjasamakan. Saya berdialog dengan masyarakat Katolik misalnya, tidak mungkin kita bekerja sama dalam hal teologis. Tidak ada kesepahaman dalam hal teologis. Kenapa? Orang Katolik akan marah kalau kita mengatakan agama kamu sama dengan agama saya. Kita juga tersinggung kalau ada yang mengatakan agama Islam itu sama dengan Katolik. Enggak sama kok. Jadi jangan ada orang yang menyamakan agama. Itu namanya, mohon maaf, licik dan bodoh. Agama manapun ini tidak ada yang sama. Ya. Tapi bukan berarti ketidaksamaan itu menjadikan kita harus memusuhi orang, enggak. Ya. Katolik dan Islam enggak bisa sama karena perbedaan teologis. Ya, jelas kita tidak meyakini Isa sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan inkarnasi. Sementara mereka merasa Yesus adalah Tuhan atau Tuhan inkarnasi atau anak Tuhan. Dan kalau kita mengatakan agama kamu sama dengan Islam, berarti mereka merasa direndahkan Isa itu. Bang, itu pandangan mereka. Maka sekali lagi, jangan ada yang berpendapat bahwa agama semua sama. Ya. Karena ternyata ada perbedaan-perbedaan. Maksud saya adalah, ini yang kedua ya, membangun kerjasama. Dan yang ketiga adalah saling mengapresiasi. Ya, sangat penting sekali. Jadi kata ta'aruf itu, pertama kesepahaman, kerjasama, dan apresiasi. Apresiasi apa maksudnya? Semua komunitas itu punya sesuatu yang baik untuk bisa ditawarkan untuk kepentingan kita bersama. Misalnya ya, kembali kepada masyarakat Yahudi, supaya teman-teman di Indonesia bisa belajar ini. Orang Yahudi di Amerika itu hanya 5 juta saja. Orang Islam itu sudah sekitar 12-13 juta. Jadi sudah lebih seperduanya daripada masyarakat Yahudi. Tapi pertanyaannya, kenapa Yahudi kok sangat kuat gitu? Menguasai perekonomian, mereka bisa mengontrol politik, mereka yang mengontrol media. Maka saya ingin belajar dari mereka. Dan mereka ternyata mengajarkan begini kepada saya, tanpa berkata tapi dalam perbuatan. Apa yang mereka ajarkan kepada saya masyarakat Yahudi itu? Persatuan. Maksudnya persatuan apa? Persatuan tidak saja dalam rumah-rumah ibadah. Karena orang Yahudi itu, kalau di rumah-rumah ibadah tidak mungkin mereka bersatu. Tidak mungkin Ortodoks dan Reform bisa sembahyang bersama di satu rumah ibadah. Nggak mungkin. Tapi kita mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Al-Wasliyah, semua salat di masjid yang sama, nggak ada masalah. Tapi orang Yahudi kalau sudah di luar masjid, maka yang namanya persatuan luar biasa. Kalau sudah di pasar, luar biasa persatuannya. Kalau sudah di parlemen, persatuannya luar biasa. Kita ini kan sebaliknya, bersatu di masjid-masjid, begitu di pasar gontok-gontokan, begitu di parlemen gontok-gontokan, begitu di jalan saling berkelahi. Itu perbedaannya antara kita Yahudi. Maka orang Yahudi bisa menguasai dunia karena persatuan ketika mereka luar masjid, sementara kita hanya bisa bersatu dalam masjid. Kita menguasai masjid, ya memang hebat dalam ibadah-ibadah ritual. Tapi semuanya kemudian hilang dari kita. Kenapa? Persatuan kita cuma di masjid. Sawu sufufakum, cuma sufuf di masjid-masjid. Ini yang menjadi masalah. Maka saya belajar dari masyarakat Yahudi. Ya. Bagaimana kita bisa membangun networking kalau kita di luar. Nah ini yang saya istilahkan apresiasi. Bahwa pada semua komunitas itu ada sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Ya. Nah itu ciri dunia kita yang kedua ya. Terjadi interconnected. Terjadi ketergantungan luar biasa. Nah yang ketiga adalah persaingan ini. Kompetisi. Dan dunia ini betul-betul terjadi kompetisi sangat luar biasa. Dan lebih runyam lagi, kompetisi itu terjadi dalam rumah kecil yang satu. Jadi ibaratnya kita satu keluarga, ya, misalnya kita semua ini
ada 12 anak misalnya. Anggaplah anak itu Yahudi satu anak, Kristen satu anak, Hindu satu anak, 12 ini. Dalam satu rumah, dunia ini rumah kita. Lalu di antara 12 anak ini saling gontok-gontokan gitu, saling berkompetisi. Nah, tentu hanya dua kemungkinan. Apakah kita akan menjadi menang atau kita akan menjadi korban? Misalnya berkompetisi memperebutkan makanan. Ya, kalau yang Yahudi mengambil semua makanannya, udah kita orang Islam kelaparan saja. Maka dunia kita ini terjadi kompetisi yang sangat luar biasa dalam bisnis. Misalnya Amerika dan China sekarang ini ada namanya trade war, perang dagang. Kemudian Rusia dengan Amerika terjadi perang militer, persaingan militer di Timur Tengah. Siapa yang akan menguasai Timur Tengah sebagai pangkalan militernya? Itu terjadi perang sekarang ini. Kemudian dalam dunia Islam terjadi perang budaya dan kultur. Sekarang yang masuk di Indonesia itu film-film Korea, film-film dari dulu ada India. Terjadi ini perang, jangan menyangka ini bukan peperangan, kompetisi, perang. Bahkan dalam bidang dakwah, terjadi peperangan yang sangat luar biasa, terjadi kompetisi yang sangat luar biasa. Saya ini seringkali datangi oleh teman-teman Amerika, rata-rata orang putih. Lalu mereka mengatakan, Imam, itu panggilan Ustadz. Ustadz, saya mau belajar budaya Indonesia. Biasanya saya tanya, kenapa mau belajar budaya Indonesia? Dia katakan, saya mau ke Indonesia. Untuk apa? Dia katakan, ya mau macam-macam alasan. Tapi saya tanya, berapa lama? Ya, between 3 to 6 months. Antara 3 sampai 6 bulan. Oh, lama juga ya. Tapi saya udah menangkap, pasti orang ini adalah misionari. Saya tanya, kamu misionari ya? Biasanya tersenyum. Saya katakan, jangan khawatir. Anda sebagai misionari silakan ke Indonesia, tapi Anda harus tahu, yang Anda akan bisa pengaruhi di Indonesia adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbelakang di kampung-kampung. Tapi Anda harus tahu juga, saya juga misionari, saya bilang. Misionari itu orang yang membawa misi. Saya misionari Islam, saya membawa misi Islam ke Amerika. Dan Anda harus tahu, saya dengan izin Tuhan sudah mengislamkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berprofesional. Ayo kita gantian. Kamu mengislamkan orang bodoh, mengkristenkan orang bodoh dan miskin, saya mengislamkan orang-orang yang kaya dan berpendidikan. Maksud saya begini Bapak dan Ibu, itu yang namanya kompetisi dalam dakwah. Ya, bahwa dunia kita sekarang ini sedang terjadi kompetisi yang sangat-sangat luar biasa. Masalahnya umat Islam selalu ketinggalan kendaraan dalam dunia yang kompetitif ini. Saya kasih contoh saja. Kompetisi dagang atau memperebutkan pasar dunia misalnya. Dunia Islam ini kan pasar yang sangat luar biasa. Ya, bayangkan 1,7 miliar manusia. Indonesia itu negara besar luar biasa. Pasar yang sangat luar biasa. Tapi rata-rata kita umat Islam pasti kalah dalam hal memasarkan produk-produk atau produk-produk yang ada di dunia ini. Satu contoh kecil yang sering saya berikan adalah, kalau kita berhaji atau berumrah, lalu kita ingin membeli oleh-oleh misalnya, dari Mekah atau Madinah. Pasti kita senang beli oleh-oleh. Karena pasti kita merasa berkahnya banyak, barakahnya banyak, kata orang Makassar. Kita belilah tasbih dari Mekah, baju Arab dari Mekah, sorban dari Mekah, sajadah dari Mekah. Lalu kita pulang ke kampung. Begitu kita buka oleh-oleh itu, ternyata made in China. Tasbih made in China. Baju Arab made in China. Sorban made in China. Loh, kok bisa negara yang kita anggap negara komunis, kok bisa menjual produk-produk justru di jantung kota yang kita anggap sebagai kota suci Islam itu? Kenapa? Karena Cina mampu menangkap peluang itu. Mengalahkan kita, berkompetisi dalam memperebutkan pasar dunia. Sementara kita umat Islam ini taunya menjadi konsumen saja. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi. Dan oleh karena itulah maka, sekali lagi, mari kita dalam menghadapi dunia global ini bangkit kembali. Dan untuk bangkit itu, karena ini beberapa menit lagi, saya ingin menyampaikan 3 hal saja, singkat. Yang pertama, diperlukan self-confidence. Diperlukan percaya diri yang tinggi. Kenapa ini penting? Mohon maaf, saya ingin mengkritik bangsa saya sendiri. Salah satu penyakit Indonesia saat ini adalah, dan ini dunia Islam secara umum, sedang mengalami rasa minder yang sangat. Maksudnya apa? Kata minder itu dalam bahasa hadisnya, itu yang disebut dengan wahan. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, bahwa umat ini suatu ketika akan mengalami seperti buih di tengah laut. Jadi ditanya, apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Dikatakan tidak, kamu banyak. Tapi kamu mengalami penyakit wahan.
Loh, apa penyakit wahan itu? Rasulullah mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Sesungguhnya cinta dunia dan takut mati ini yang sedang sekarang menggeluti akal pemikiran umat Islam. Mereka kemudian terjatuh dalam perilaku atau mentalitas minder itu. Karena Eropa maju, Jepang maju, Korea maju, maka mereka merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal umat ini umat terbesar dunia luar biasa. Ya, siapa yang tidak mengenal Pak Habibie gitu. Baru satu Habibie yang kecil seperti itu bisa menggoncang dunia di bidang penerbangan. Maka Indonesia sebagai negara besar harus menghilangkan penyakit minder itu. Penyakit minder dalam dua bidang, dunia dan agama. Maksudnya apa? Ini saya berbicara dengan universitas ya. Kita tamat dari Universitas apa namanya ya? Lupa saya. Tololako ya. Universitas Tadulako. Universitas Tadulako. Ya. Misalnya saya tidak yakin bahwa tamatan Tadulako ini lebih kurang daripada tamatan misalnya Yale University di Amerika. Tapi coba kalau ada satu perusahaan di Indonesia, misalnya membuka peluang untuk seorang manajer, yang mendaftar satu dari Kendari, Tadulako, dan satu dari Prancis, kebetulan bule, bermata biru, berambut pirang. Palu, Ustaz. Palu, Ustaz. Palu. Ya. Pasti secara mentalitas, perusahaan itu akan lebih cenderung menerima yang bule dulu itu. Kenapa? Hanya karena bulenya saja. Padahal belum tentu kita Indonesia kalah gitu. Saya sudah bisa merasakan itu. Saya dalam bidang imam, agama dan pendidikan. Ya, saya bisa bersama-sama dengan orang Timur Tengah, dengan Afrika, dengan Eropa, bisa. Kita memiliki kemampuan itu. Maka poin saya adalah untuk menghadapi perubahan dunia global kita sekarang ini diperlukan self confidence. Jangan lagi minder. Itu dalam bidang agama, dalam bidang dunia. Agama pun begitu. Keilmuan Islam itu nggak ditentukan oleh ras dan etnis. Jangan begitu ada ulama yang kebetulan memakai sorban, memakai jubah, semua kita berlomba cium tangan, lalu kita merasa sendiri kurang beragama hanya karena hidung kita mancung ke dalam. Kan begitu. Itu namanya minder dalam beragama. Agama ini nggak ditentukan oleh etnis dan ras. Kita bukan anti Arab, tapi tidak ada jaminan bahwa Arab jauh lebih baik daripada kita. Maksud saya, mari kita membangun self confidence. Termasuk dalam keilmuan agama ini. Dulu Indonesia mengekspor ulama-ulama ke luar negeri. Minimal ke Malaysia mengajarkan Islam. Sekarang kita yang harus pergi ke luar negeri belajar Islam. Ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki di Indonesia itu. Itu yang pertama. Maka masuk dalam dunia global, bangun rasa percaya diri. Yang kedua, kita memiliki keilmuan yang inovatif dan proaktif. Maksudnya apa? Kita ini berilmu jangan biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa itu apa? Ya, kalau sudah tamat, dapat gelar, dapat kerjaan, ya seolah-olah keilmuan kita sudah selesai. Ilmu itu nggak ada ujungnya. Kenapa Amerika, Eropa hebat? Karena mereka selalu mencari. Dan ilmu itu prosesnya bersambung terus. Makanya utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang kubur. Maka research, penelitian itu misalnya di Amerika, itu yang menjadikan seorang bertitle walaupun dokter, tapi dia nggak punya penelitian, nggak laku. Nah sementara ini kita begitu dapat title dokter, udah merasa sudah selesai gitu. Oleh sebab itulah maka kita harus inovatif. Ya. Saya memberikan contoh ya, kita menghadapi COVID-19 sekarang ini. Kenapa kita harus menunggu? Apakah Amerika sudah menemukan vaksin? Apakah China sudah menemukan vaksin? Loh, orang Islam di mana? Padahal Al-Quran mengatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik dari semua kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya apa? Proaktif mencari kemudahan, jangan menunggu kemudahan. Itu yang saya istilahkan keilmuan yang inovatif dan proaktif. Diperintah zakat, jangan sekedar memahami bahwa memberi. Artinya apa? Diperintah zakat artinya harus punya pemasukan yang lebih. Artinya apa? Penguatan ekonomi umat. Itu namanya ilmu yang inovatif dan proaktif. Dan yang terakhir sekali, tentu kita harus memiliki strong character. Karakter atau kepribadian yang kuat dalam memasuki dunia global kita, karena dunia global ini mengalami perubahan yang sangat dahsyat luar biasa, dan kalau kita tidak punya karakter yang kuat, maka kita akan terombang-ambing, kita yang akan terpengaruh, kita yang akan terbawa arus, dan kita tidak bisa mewarnai dunia. Saya kira itu 3 saja yang perlu kita jadikan sebagai modal masuki dunia karakter, ada dunia global kita sekarang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita semua. Pas waktunya 45 menit saya menyampaikan, saya kira mudah-mudahan manfaatnya, dan mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Santi Aziz.
Baik, jadi dalam ya pemaparan beliau ya sekitar 45 menit sangat padat sekali dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita elaborasi lebih lanjut ya dalam dalam sesi diskusi ya tanya jawab yang akan kita mulai lagi. Untuk itu tadi di sesi chat saya sudah menyampaikan untuk mereka ya bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau concern atau komen ya tidak harus dalam bentuk pertanyaan tetapi juga bisa berbentuk klarifikasi ya terutama klarifikasi mungkin atas beberapa berita-berita di media ya baik terkait secara khusus tentang umat muslim versus teman-teman kita yang lain atau berkisar isu-isu yang sifatnya memang sangat istilahnya ya secara langsung atau tidak langsung mengintervensi kehidupan kita sehari-hari gitu mau kita suka atau tidak suka atau persoalan adalah apabila kita tidak siap menghadapi segala hal itu. Baik, apakah kita sudah memiliki beberapa calon penanya? Belum? Oke, kalau misalnya ini ada chat Ibu yang bertanya Bu. Oh, di lewat chat tidak mau menyampaikan secara langsung, boleh loh? Iya, boleh nggak? Ada pertanyaan? Oke, Pak. Silakan Pak Najamuddin Ramli. Silakan Pak. Terima kasih atas berkenannya hadir dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Atas nama keluarga besar Universitas Tadulako menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustadz Samsi Ali. Walaupun beliau sudah puluhan tahun di New York, di Amerika Serikat, tapi beliau tetap mengingat tanah air beliau, sehingga setiap tahun ada jadwal untuk keliling melakukan dakwah. Saya respect karena Ustadz betul-betul menjadi manusia global yang mengharumkan nama Indonesia di Amerika dan dunia. Peran Ustadz melakukan recovery bagaimana pada saat 11 September, pada saat pusat perekonomian Amerika roboh, dihantam dengan 2 pesawat terbang, sehingga antipati terhadap umat Islam sangat tinggi. Umat Islam betul-betul sangat dibenci, bahkan diludahi, bahkan ditimpuk dan dilempari oleh orang-orang Amerika. Karena mereka termakan isu bahwa yang merobohkan pusat perekonomian atau lambang ekonomi Amerika itu adalah orang Islam. Atau saat itu belum ada bukti yang pasti sudah dituduh Osama bin Laden. Nah, ini upaya Ustadz Samsi Ali sangat luar biasa. Saya pernah mendengarkan cerita beliau, saya betul-betul respect. Mungkin dari anak bangsa ini ya, baru Ustadz Samsi Ali yang bisa berdiri tegak bersama dengan Presiden Amerika, bersama dengan Gubernur New York, dan juga pemerintahan federal lainnya di Amerika Serikat. 3 kata penutup dari Bapak tadi, itu memang kunci dari keberhasilan kita bisa menegakkan kepala kita dengan umat-umat lainnya. Kepercayaan diri itu memang menjadi modal utama. Self-confidence itu adalah modal utama. Kepercayaan diri adalah modal utama. Saya kira dengan pepatah Arab mengatakan manjadda wajadah. Atau juga pepatah Inggris mengatakan there is a will and there is a way. There is
a way and there is a will. There is a will and there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kesungguhan, di situ ada keuntungan. Dan kita menjadi manusia pemenang. Saya kira perintah-perintah Al-Quran tentang itu seperti apa yang dielaborasi dan dibedah oleh Ustadz tadi, sangat dalam, komprehensif, dan holistik. Mudah-mudahan ada anak Tadulako, anak Palu, anak Sulawesi Tengah, dan juga Tadulako nanti bisa meningkat menjadi universitas dunia, menjadi kelas dunia, menjadi world class atau world university, seperti Yale, seperti UCLA, seperti Harvard, dan lain sebagainya. Saya alhamdulillah sudah 3 kali ke Amerika, ya, dan saya teringat saya pernah tidur di rumah Ustadz Samsi Ali di Queens, New York. Mungkin 5 malam saya tidur gratis di rumah beliau. Ya, subuh-subuh kami pergi salat subuh di masjid dekat rumah beliau. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Menjadi kesan saya pada tahun 2011 waktu itu. 2010. Ya. Saya membawa tim robot UGM dan tim robot ITB di Connecticut. Nah, di tempat pesantren beliau sekarang ini. Negara bagian Connecticut. Di Trinity University. Di Trinity College. Di sana kompetisi robotnya, dan Indonesia, ITB dan UGM yang saya bawa menjadi ketua delegasinya, menjadi juara umum. Alhamdulillah. Waktu saya masih menjabat di Kepala Subdirektorat Kreativitas dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktoral Jenderal Dikti, Kemendiknas waktu itu. Nah, dengan demikian maka ini ceramah Bapak tadi, Pak Ustadz, sungguh saya terenyuh. Mungkin saya tidak bisa menjadi melakukan kompetisi dunia, ya anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang punya peluang mengakses segala macam informasi, khususnya ya harus ada 2 bahasa seperti yang dikuasai oleh Ustadz Samsi Ali, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahkan juga beliau menguasai bahasa Persia atau bahasa Urdu, ya karena beliau bersekolah di Pakistan. Nah, dengan demikian maka menutup daripada komentar saya, ya mudah-mudahan ini trigger ya untuk memantik semangat anak-anak Tadulako. Tadulako itu, Ustadz, artinya keteladanan, keutamaan. Itu bahasa Kaili, bahasa daerah saya, itu gelar panglima perang, namanya Tadulako, bukan nama orang. Tadulako itu gelar panglima perang. Siapa Tadulakonya, siapa pemimpinnya, siapa panglimanya. Oleh Profesor Matulada, substansi Tadulako itu diberi definisi sebagai seseorang yang memiliki keutamaan, keteladanan, dan juga manusia pilihan. Nah, begitu kira-kira. Ya, moderator ya, terima kasih Adinda. Ya, salam dari jauh, saya di Jakarta. Ya, semoga Ustadz Samsi Ali dan keluarga sehat selalu. Dan semoga kalau saya ke New York, saya bisa menginap lagi di Queen, di rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Dr. Najamuddin Ramli sampai sempat menginap di rumah Pak Ustadz, saya salah berarti, karena saya beberapa kali datang tidak sampai hanya makan dan minum saja dan main-main sama beliau, dan beberapa kali di kajian-kajian di Masjid Indonesia di New York. Nah, baik, menanggapi tadi, saya pikir ini ada satu pertanyaan dari mahasiswa. Inilah kenapa saya tidak mengerti juga ya, ini dia Fitria Kartikasari. Jadi tadi Pak Imam sudah menyebutkan bahwa salah satu karakter yang harus kita kurangi ya dalam diri kita itu adalah minder. Dan mungkin ya, ini menurut saya, kenapa sampai menuliskan pertanyaan di chat saja, kenapa tidak berani untuk raise hand dan berbicara langsung. Mungkin ini adalah salah satu karakter yang harus kita perangi sebagai warga Tadulako. Nah, terus terang, ya itulah artinya dalam interaksi kita di kelas, kami teman-teman lain ya di Tadulako, saya yakin selalu berusaha untuk membuat kita ini berani gitu ya, untuk menjelaskan pikirannya, karena yakin bahwa sebenarnya mereka kadang
berani saja dan minder duluan sebelum mencoba, karena mungkin merasa pertanyaan saya tidak mungkin tidak bagus, mungkin sepele. Padahal sebenarnya ya, itulah. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan, taruhlah kita katakan kecil tetapi dampaknya besar, ini sebenarnya adalah untuk melatih mental supaya lebih kuat itu terkait pertanyaannya. Nah, mungkin karena memang dia si pria ini memiliki isu yang terkait dengan pertanyaannya ya Pak Imam. Bagaimana menumbuhkan karakter yang kuat dalam membangun keilmuan menghadapi era global, dunia global. Dan karakter yang kuat seperti apa yang bisa menjadikan kita menjadi lebih confident. Nah, baik Pak Imam, kayaknya kita langsung saja dan sambil menunggu dari kalau ada concern atau komentar dari Bapak Ibu dan mahasiswa yang lain, kami persilakan. Baik. Jadi untuk menumbuh suburkan self confidence itu, dan ini kita harus kembali kepada fondasi kita sendiri sebagai orang Islam ya. Tentu kita harus menginternalisasi, menghayati kembali makna daripada iman kita kepada la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu hal penting yang akan terbangun dari wawasan la ilaha illallah adalah self confidence. Kita percaya bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya semuanya karena ada di satu center itu, satu pusat Allah itu. Orang yang percaya bahwa Allah adalah sumber segala-galanya, sumber kekuatan, sumber keilmuan, sumber kehebatan, maka pasti dia akan merasa bahwa segala yang selain Allah itu, semua yang selain Allah itu adalah sama semuanya. Sederajat semuanya. Ya. Dan oleh karenanya, yang pertama sekali harus kita kembali lihat adalah bagaimana kita menghayati keimanan yang kita miliki itu. Dan ini bahagian dari dilema keberagamaan kita, karena kerap kali ketika kita beragama dengan cara-cara yang konvensional seperti itu tadi. Kita mengucapkan la ilaha 100 kali sehari dengan zikir-zikir kita, tapi sebenarnya kita nggak menghayati sebagai sebuah konsep yang harusnya hadir untuk melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan kita. Maka la ilaha illallah itu menghadirkan Allah, yang dalam istilah saya selalu hadirkan tasbih, sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardi. Itu yang kemudian akan menumbuh suburkan apa yang disebut dengan al-urwatul wuthqa. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengingkari taghut itu dan beriman kepada Allah. Mengingkari taghut itu artinya segala sesuatu yang bisa merendahkan ya, kita, bisa menjadikan kita di bawah, bisa menjadikan kita lemah, bisa menjadikan kita seolah-olah nggak berbuat bisa apa-apa ya selain Allah. Maka itu taghut semuanya itu. Termasuk ketika kita melihat orang lain lebih hebat dari kita. Ya, ini bukan masalah, ini bukan keangkuhan. Ya, tapi sekali lagi, bagaimana kita menerjemahkan makna la ilaha illallah dalam kehidupan realita kita. Ya. Ketika kita sudah merasa lemah hanya karena mereka misalnya maju, mereka lebih hebat, lalu kita kemudian merasa lemah, maka berarti makna la ilaha yang kita miliki itu sudah seperti lumpuh. Ya. Maka sekali lagi, la ilaha illallah itu harus kita internalisasi, kita hayati kembali, dan kemudian kita terjemahkan dalam kehidupan yang real. Yang kedua, tentu bukan sekedar sebuah imajinasi. Perlu kita lakukan langkah-langkah untuk menguatkan itu. Nah, misalnya saya waktu pertama kali datang ke kota New York ini kan 5 tahun kemudian terjadi 9/11 seperti yang Pak Najam tadi sebutkan. Ketika terjadi 9/11 itu saya baru 5 tahun. Ya memang saya tamat di Pakistan, kemudian mengajar di Saudi, dan waktu di Saudi mengajar itu memang sudah dalam bahasa Inggris. Tapi bagaimanapun juga bahasa Inggris kita bahasa Inggris yang dari luar. Ya, masih dipengaruhi oleh Bugis Makassar kan. Jadi bahasa Inggris Bugis Makassar lah. Nah, cuman karena waktu saya pertama kali sampai di New York ini, salah satu prioritas saya memang membangun dialog antar agama. Maka saya yang kemudian diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali acara-acara besar di Amerika ketika itu. Termasuk menemani Presiden Bush ke Ground Zero, kemudian membaca doa di Yankee Stadium, kemudian mewakili komunitas Muslim dalam sebuah konferensi pers besar-besaran sehari setelah peristiwa itu. Dan peristiwa itu peristiwa besar, dahsyat sekali. Itu merubah dunia kita kan. Karena yang diserang itu, mohon maaf, itu bukan gedung biasa. Itu gedung simbol kapitalisme dunia, harus dipahami itu. Dan kapitalisme itu apa? Itu agamanya orang Barat. Ya.
Jadi seolah-olah agama Islam datang meruntuhkan agamanya orang Barat. Apa agama orang Barat itu? Kemajuan, kehebatan. Maka seolah-olah Islam itu melawan semua itu. Melawan kemajuan, melawan peradaban, melawan ilmu, melawan ini, ya dan seterusnya. Maka betul-betul Islam ketika itu diburukkan sangat luar biasa. Dan tiba-tiba saja saya sebagai a new kid, orang pendatang baru di Kota New York harus menjadi perwakilan itu. Nah, saya masih ingat sehari setelah 9/11 itu ada konferensi pers besar-besaran. Semua media dari seluruh dunia. CNN, Fox News, dari Rusia, dari mana macam. Lalu kita harus tampil sebagai orang Islam, menyampaikan ide kita tentang kejadian ini. Saya waktu itu diberitahu malam sebelumnya, jadi memang saya datang saja. Dan saya menyampaikan apa yang saya rasakan ketika itu, sampai-sampai karena sedemikian banyaknya media, saya lupa apa yang saya sampaikan itu. Tapi karena ada percaya diri saja, selalu kemudian setelah selesai itu saya keluar, saya tanya teman saya, orang Rusia, Rusia dari Rusia. Saya tanya, what did I say? Apa yang saya bilang tadi? Dia katakan, you said everything good. Semua yang kamu sampaikan tadi baik. Tapi poin saya di sini adalah kenapa saya bisa menyampaikan itu? Karena saya percaya diri bahwa saya ini pertama adalah orang Islam yang mewakili kebenaran. Dan keimanan saya inilah kebenaran. Dan karena saya mewakili kebenaran, saya harus berani. Yang kedua, saya ini mewakili 200 juta lebih orang Islam di Indonesia. Itu waktu itu yang ada di benak saya. Maka sekali lagi membangun self confidence itu, mari kita terjemahkan iman. Yang kedua, mari kita usaha mengembangkan diri kita. Maka saya berusaha kemudian mengembangkan bahasa, keilmuan, memahami Amerika itu apa ya. Saya belajar tentang politik di Amerika walaupun saya ini bukan politisi, tapi saya belajar ya. Saya belajar tentang budaya Amerika, kemudian kehidupan sosial Amerika, semuanya saya pelajari sebagai bagian dari usaha untuk bisa membangun self confidence saya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Dia Fitria Kartikasari atas pertanyaannya, dan saya yakin ini masih banyak sebenarnya yang memiliki pertanyaan juga. Baik, Pak Kajur, Bu. Pak Kajur raise hand tadi. Oh ya, silakan Pak Kajur, manajemen, Pak Asnadi, silakan. Pak Yunus. Siapa dulu nih? Pak Asnadi dulu lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman di Prodi yang sudah menghadirkan Pak Ustadz Samsi Ali dalam konteks kuliah tamu kita. Jadi saya juga terima kasih atas nama jurusan. Yang kedua, terima kasih atas tempatnya Pak Samsi Ali yang di tengah kesibukan beliau masih bisa webinar malam ini, malam untuk Indonesia. Ada satu pertanyaan yang menggelitik begini Pak Ustadz. Ketika kita bicara tentang self-confidence, itu kita sering menemukan bahwa itu seakan-akan identik dengan budaya kita, budaya orang Indonesia. Pertanyaan menariknya begini. Apakah budaya minder yang sering muncul di orang Indonesia itu kira-kira ada kaitannya dengan budaya inlander? Terlalu lama jajah Belanda sehingga kita kadang-kadang melihat bule itu seakan-akan satu kelas di atas kita. Berangkat dari pengalaman Pak Ustadz selama di Amerika, tentu kan ketemu dengan banyak etnik di sana, mungkin ada Afrika, ada Latin, ada Cina, dan seterusnya. Apakah mereka itu juga relatif sama dengan kita, yang selain kulit putih maksud saya, yang kayak Latin, kayak Afrika, kayak Cina, dalam konteks self-confidence-nya, ataukah cukup berbeda? Karena pengalaman beberapa teman yang pernah kuliah di luar, katanya, orang Amerika Latin itu secara akademik juga tidak pintar-pintar amat dibanding kita. Itu maksud saya. Apa kemudian ketidakpintaran secara akademik itu juga membuat mereka minder seperti kita, ataukah tidak sebenarnya? Menurut pengalamannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Tajung Manajemen, Pak Dr. Asnadi. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut ke penanya berikutnya. Apa you wanna answer this?
Ya, saya ikut aja. Oh, oke. Silakan. Kalau begitu kita ini aja ya, karena siapa tahu pertanyaannya relevan sehingga Pak Imam bisa langsung berikan tanggapan. Oke, Ya. Pak Yunus Kasim, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Imam bisa dengarkan saya, Pak Imam? Ya, bisa. Iya, oke. Saya coba mungkin mengambil dari sisi yang lain, Pak Imam, bahwa ketika terjadinya runtuhnya gedung kembar itu, memang kan paradigmanya artinya orang ini kan terbagi, Pak Ustadz, antara orang yang berpikir bahwa ini adalah sebuah konspirasi, tapi di sisi lain juga orang meyakini bahwa ini betul-betul dilakukan oleh kelompoknya Usama bin Laden. Mungkin dalam beberapa pandangan bahwa ketika kejadian itu baru terjadi, maka saya yakin bahwa sebagian besar orang itu persepsinya itu akan mengikuti bahwa ini adalah akibat dari kelompoknya Usama bin Laden. Tapi berselang beberapa tahun kemudian, orang juga meyakini bahwa ini adalah bagian dari konspirasi. Singkat saja mungkin pertanyaan saya yang pertama ini, Pak Imam, bahwa setelah sekian lama, akhirnya mungkin ini lebih ke personal Pak Imam, bahwa akhirnya kira-kira kalau dari pandangan Pak Imam sendiri, apakah ini memang menurut Pak Imam adalah bagian dari konspirasi, atau memang ini adalah bagian dari kejadian yang dilakukan oleh kelompoknya Osama bin Laden? Mungkin itu yang pertama, Pak Imam. Yang kedua, ketika Pak Imam menjelaskan tentang bahwa komunitas Yahudi di Amerika itu hanya 5 juta dan sementara kelompok Muslim itu sekitar 12 juta. Jadi kalau kita hitung-hitung memang ini jumlahnya 12 kali lipat. Mereka lebih kuat sementara kita tidak terlalu persatuan tidak terlalu bagus. Lalu saya mencoba mengingat bahwa kadang-kadang saya kalau mendengar ceramah itu Pak Imam selalu mengingat bahwa akan ada suatu masa di mana umat Islam itu jumlahnya sangat besar, tapi mereka seperti busa yang ada di atas laut yang bisa diombang-ambing ke sana kemari. Apakah ini kira-kira Pak Imam memang kita masanya sudah ada di situ atau bagaimana? Itu mungkin yang kedua. Persoalan yang ketiga, ketika Pak Imam Tamsi sampai di Amerika kan ketika masih 18 tahun. Apakah dalam rentang waktu sekitar 30 tahun lebih ini, Pak Imam, mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa ada pergeseran sesungguhnya paradigma orang-orang Amerika itu sendiri, terutama di New York, terhadap Islam itu dalam rentang 30 tahun itu. Saya kira itu saja dari saya, Ibu Harnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus Kasim. Kita punya wadik 2 ini. Terima kasih. Baik, saya ini aja ya. Saya tambah lagi satu. Sepertinya ada Ezi, yang... Bu. Ezi. Silakan Ezi. Perwakilan mahasiswa juga ya. Iya, mahasiswa kayaknya, Bu. Silakan Ezi. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Mungkin langsung saja. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih yang membuat Bapak bertahan atau istiqomah dalam berdakwah di Amerika sana? Sedangkan yang kita ketahui di Amerika sana itu Islam itu agama yang minoritas. Dan apa saja sih motivasi Bapak untuk dalam berdakwah di Amerika sana? Sekian pertanyaan dari saya, kok. Terima kasih ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak Imam, silakan. Kalau Pak Asnadi tadi ya, superiority gitu ya. Ini saya berbicara tentang apakah kejadian ini flashback ya, September 11 ya, itu adalah konspirasi atau apa, dan kemudian ini Ananda Esi bertanya kenapa Pak Ustadz ini sampai sekarang masih betah-betah saja untuk menjalankan perannya di Amerika. Silakan nanti Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini, cukup banyak ya dari Pak Asngadi, Pak Yunus, dan Ezi tadi. Baik, jadi mengenai self-confidence dan budaya kita sebagai orang Indonesia. Saya kira
ada benarnya dan boleh juga tidak perlu kita jadikan sebagai alasan. Ya. Memang ada sebuah pepatah Arab mengatakan begini, al-maghlubu mula'un bil ittiba'i bil ghalib. Orang yang terkalahkan itu mentalitasnya itu cenderung untuk ngikut-ngikut saja kepada yang menang. Nah, kebetulan saja memang kita karena pernah terjajah kemudian belum bisa bangkit sejajar dengan mantan penjajah kita, maka boleh jadi ada pengaruh mentalitas ke situ. Tapi saya kira ini jangan kemudian menjadi sesuatu yang harus kita terima sebagai keadaan dan harus kita lawan. Dan bukan saja saya kira memang hanya karena pernah dijajah, tapi secara umum, dan mohon maaf ini kalau ada yang dari tanah Jawa misalnya, secara umum ada budaya dan karakter lokal yang mungkin bisa mempengaruhi, ya, sehingga terkadang kita lebih cenderung dalam sebuah kesempatan mempersilahkan orang, ya mungkin kalau bahasa Jawa itu monggo gitu ya mangga kalau Sundanya gitu ya, monggo gitu. Nah mungkin kita yang dari Sulawesi lebih agresif sedikit bandingkan dengan orang Jawa atau orang Sunda dalam hal ini. Tapi saya kira begini, kita harus kembali kepada modal utama kita sebagai bangsa. Indonesia ini kan adalah bangsa besar yang sangat luar biasa. Sejarahnya itu kalau kita gali, saya tidak banyak belajar, tapi secara sepintas saya belajar sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan masa lalu sampai kemudian terjajah, sampai kemudian melawan penjajahan dan seterusnya, sangat-sangat luar biasa. Sampai ketika kita merumuskan bagaimana kita membangun sebuah negara sendiri dengan founding fathers kita dan lain sebagainya, ulama-ulama kita, luar biasa para ulama kita itu. Siapa tidak mengenal Agus Salim dengan penguasaan bahasa yang luar biasa itu. Nah, sementara putra-putri bangsa sekarang ini dalam menguasai bahasa asing itu sangat kurang sekali. Mohon maaf ini kalau teman-teman tamatan dari Timur Tengah misalnya, sudah doktor di Timur Tengah, tapi ketika berkomunikasi bahasa Arab, mohon maaf, itu terpatah-patah gitu. Kenapa? Kalau kita masih di sana, bergaulnya sama Indonesia saja. Ini saya akui karena saya pernah ya. Saya tidak mengerti teman-teman, mengerti diri saya sendiri. Wah, kalau kita ngumpul-ngumpul sama mahasiswa Indonesia, kita ngomong sambil masak-masak, sambil canda begitu, bercanda. Sehingga perkembangan bahasa kita kurang. Maka hampir tulisan-tulisan ilmiah yang ada di dunia internasional sekarang ini, hampir nggak ada Indonesia. Saya ke perpustakaan Kongres misalnya, ya perpustakaan yang paling lengkap di Amerika. Saya coba cari karya orang Indonesia itu, hampir nggak ada. Tapi Malaysia banyak, Bangladesh bahkan banyak, Pakistan apalagi, Mesir apalagi. Loh kenapa Indonesia kurang gitu? Kita negara Muslim terbesar. Ya. Dan keilmuan kita saya kira nggak kurang-kurang banget. Ya. Maka dari faktor bahasa saja kita sudah jatuh di situ. Ya. Oleh sebab itulah maka saya kira kita harus kembali kepada sejarah kita yang luar biasa dan realita bahwa kita ini memiliki sumber daya baik alam maupun manusia, SDM maupun SDA yang luar biasa gitu. Dan ini harus kita jadikan sebagai motivasi untuk kita maju dan bangkit. Ya. Itulah sebabnya Pak Habibie ketika beliau masih hidup rahimahullah selalu beliau mengedepankan namanya SDM itu, pengembangan SDM, imtak, ya, dengan iman dan takwa. Karena beliau tahu betul ketika beliau di Jerman bahwa hanya dengan mengembangkan sumber daya manusia kita bisa mengembangkan sumber daya alam yang luar biasa ini. Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, tapi garam pun diimpor. Indonesia itu luar biasa hijaunya, tapi ngimpor beras gitu loh. Ya. Apakah itu karena ada korupsi yang terjadi, saya tidak tahu, atau bagaimana. Tapi pastinya adalah ini harus kita kritisi hal seperti ini. Jadi saya kira jangan kita jadikan alasan bahwa kita pernah terjajah lama 300 tahun lebih, kemudian jajah oleh Jepang lagi, kemudian karena mungkin budaya lokal kita yang santun. Kesantunan bukan berarti rendah diri. Kesantunan adalah sebuah moral ground atau dasar moralitas untuk kita bangkit. Sehingga ketika kita bangkit, kita nggak perlu sombong. Ya, saya bisa sejajar dengan orang-orang Arab. Saya bisa ceramah dengan bahasa Arab. Tapi bukan berarti saya menyombongkan diri kepada orang Arab. Karena saya juga sadar saya bukan orang Arab. Ya. Saya bisa ceramah dalam bahasa Inggris. Tapi saya tidak perlu menyombongkan diri dengan orang Amerika. Karena saya juga sadar saya bukan orang Amerika. Dalam artian apa? Kesantunan kita, kesopanan kita, dan tata krama kita bukan sebagai penghalang untuk kita mengembangkan diri dan memiliki self-confidence. Justru itu akan membawa kita kepada sebuah karakter yang mulia, karena dengan itu kita tak tawadhu dan santun. Saya kira itu Pak. Jadi boleh jadi benar, boleh tidak benar, tergantung bagaimana kita melihatnya. Dan mudah-mudahan tidak perlu kita jadikan sebagai alasan. Ya, tentang 9/11 ini sebagai apakah itu konspirasi dan sebagainya, sejujurnya
Kalau saya ditanya oleh siapa saja, jawaban saya selalu mengatakan begini, Allahu wa Amerika alam. Ya, dan Allah dan Amerika lebih tahu. Karena sampai detik ini nggak ada hitam di atas putih. Kita mendengarkan nama-nama kan, penyebutan nama-nama. Ada namanya Muhammad Atta dari Mesir katanya. Ada yang namanya ini, ada namanya itu sebagai pelaku. Ada sekitar 11 atau berapa orang gitu. Pernah nggak ada yang menggali sampai di sini keluarganya di mana, orang tuanya di mana, saudaranya di mana, kampungnya di mana di Mesir? Nggak ada kan? Tapi yang terbangun adalah persepsi yang seolah-olah sudah menjadi kebenaran mutlak. Bahwa yang melakukan itu adalah orang Islam. Nah, ini bagaimana? Ya tentu karena kehebatan Amerika membangun image dan persepsi. Dan selalu saya mengatakan, peperangan yang paling dahsyat yang kita hadapi sekarang dalam dunia kita, itu bukan peperangan bom nuklir, bukan. Tapi peperangan persepsi. Siapa yang memenangkan persepsi, mereka akan menang. Maka kami di Amerika, kami sadar, yang harus kami bangun pertama kali adalah membangun image dan persepsi bahwa Islam adalah agama kemajuan, agama modern, agama yang membawa kepada kebangkitan peradaban, bukan bahaya dan ancaman. Ya, masalah orang masuk Islam itu belakangan, yang menjadikan orang masuk Islam itu Allah ya, yang memberikan hidayah. Tapi kami, kewajiban kami adalah menampilkan Islam sebagai agama yang memiliki persepsi yang positif. Itulah sebabnya dialog-dialog termasuk membangun image misalnya. Maka Amerika ini hebat dalam membangun image. Dan semua negara yang kuat gitu. Karena mereka punya media. Media dikontrol oleh kapital, modal. Yang memiliki modal siapa? Mereka. Maka yang membangun image dan persepsi adalah mereka. Maka image yang terbangun selama ini adalah bahwa yang melakukan itu adalah orang Islam. Dan itu seolah-olah sebuah kesimpulan yang mutlak. Yang bersifat kebenaran mutlak. Maka kami kalau ditanya itu selalu mengatakan Allahu wa Amerika alam. Ya. Bagi kami, kita bisa mencari kebenaran di balik dari itu. Siapa sih yang melakukan itu? Tapi rasanya kita akan menghabiskan umur, energi, dan kita tidak akan sampai kepada sebuah kesimpulan. Kenapa? Mereka masih menguasai kok semuanya. Dan kita pasti akan terhalang. Maka yang kami lakukan sekarang ini adalah mengambil justru peluang-peluang hikmah di balik dari peristiwa itu. Apa hikmah yang terbesar di balik peristiwa ini? Yuriduna litfi'una Allahi bafahim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, tapi rencana yang terbaik adalah rencananya Allah. Maka kami mengambil kata kuncinya bahwa rencana yang terbaik adalah rencananya Allah. Maka rencana Allah yang kami mainkan. Apa rencana Allah? Kita menampilkan Islam ini. Dan ternyata terbukti bahwa mereka ingin menjadikan 9/11 sebagai kuburan Islam. Ternyata 9/11 menjadi momentum kebangkitan Islam. Minimal sekarang ini yang masuk Islam di Amerika itu 20.000 orang per tahun. Dan yang masuk Islam itu bukan lagi orang hitam di penjara-penjara. Tapi banyak orang Hispanik, orang-orang putih yang berpendidikan profesional. Maka jangan heran kok tiba-tiba ada wanita muda keturunan Somalia, keturunan Palestina menjadi kongres di Amerika. Namanya Ilhan Omar, namanya Rashidah Tlaib. Itu sejarah luar biasa. Kenapa? Pertama kali ada wanita muslim pakai jilbab lengkap menjadi anggota kongres, ada aturan di kongres, tidak boleh ikut sidang kalau nutup kepala. Nah sekarang gimana? Ada wanita yang pakai jilbab, apa harus buka jilbabnya? Terpaksa Amerika bertukuk lutut, tunduk kepada aturan Allah untuk tetap merubah undang-undangnya. Maka dirubah aturan itu karena satu orang wanita yang pakai jilbab itu. Ini sejarah yang kita mainkan di Amerika. Di kota New York sudah ada sekitar 10% penduduk kota New York beragama Islam. Sekarang ini sekolah libur kalau lebaran Idul Adha Idul Fitri. Sekarang ini ada Jumatan di kepolisian. Di kantor pusat kepolisian New York itu ada Jumatan. Kita yang melakukan. Sekarang ini makanan halal masuk ke sekolah-sekolah. Karena mereka ada makan pagi dan makan siang. Kita membuat sejarah terus-menerus ini. Awalnya dari mana? Dari 9/11. Yang mereka anggap sebagai kuburan Islam, kita jadikan sebagai fondasi kebangkitan Islam itu. Kita mainkan wa makar Allah itu. Pasti rencana Allah yang terbaik. Jadi sekali lagi saya tidak ingin hanyut kepada konspirasi-konspirasi, biar Allah nanti yang membuktikan mana kebenarannya. Nah, mengenai Yahudi ini, ya memang saya kira benar, saya sudah menyampaikan hadisnya tadi itu. Bahwa umat kita ini kan adalah umat agama terbesar dunia sekarang ini. Kristen itu 2 miliar. Tapi mereka harus bagi diri. Ada Katolik, ada Protestan. Dan tidak mungkin mereka mau menyatu. Yang namanya Katolik dan Protestan itu nggak mungkin bisa bersatu. Maka mereka itu pasti terbelah. Maka Katolik 1,2 miliar, Protestan 9
ratus juta orang Protestan sekarang. Orang Islam 1,7 miliar. Maka kita adalah umat beragama terbesar dunia sekarang ini. Tapi masalahnya adalah seperti tadi itu. Seperti buih di tengah laut. Kenapa ada wahan? Dan wahan itu salah satu terjemahannya adalah minder tadi itu. Karena kita memiliki mentalitas kalah. Defeated mentality. Mentalitas yang terkalahkan. Karena kita merasa terkalahkan, maka kita merasa lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka harus kita membangun percaya diri ini. Yahudi ini karena merasa minoritas, maka mereka ada dorongan untuk survive. Itu sebabnya mereka akan berjuang terus untuk bangkit. Secara perekonomian, politik, dan sebagainya. Nah, kalau mengenai Islam jadi saya di Amerika ini baru tahun 96, jadi bukan dari 18 tahun. Waktu 18 tahun itu saya masih mahasiswa di Pakistan. 7 tahun, kemudian 2 tahun menjadi staf pengajar di Saudi Arabia. Dan dari Desember 96, kemudian saya mulai di Amerika. Saya kemudian langsung saja kepada yang ketiga tadi tentang kenapa saya di Amerika. Jadi sejak kehadiran saya di bumi Amerika ini memang tujuan saya ke sini memang menjadi imam dan da'i ya. Kalau ditanya kenapa masih tak bisa bertahan, motivasinya apa? Motivasinya adalah karena mungkin jawaban saya begini. Tidak ada yang paling membahagiakan dalam hidup kita lebih daripada di saat-saat kita bisa menuntun seseorang bisa menemukan hidayah Allah itu. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan jalan kepada saya, mungkin ribuan, ya saya tidak tahu sudah berapa. Ya, Allah sudah memberikan jalan kepada saya untuk bisa menuntun. Saya tidak memberikan hidayah, tapi Allah memberikan hidayah. Saya bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang. Ya. Dan apalagi setelah pasca 9/11 itu, saya membuat kelas khusus namanya Islamic Forum for Non-Muslim, Forum Islam untuk Non-Muslim. Itu berbondong-bondong orang datang belajar Islam. Ya. Dan macam-macam, ada yang datang mengutuk-ngutuk, memarah-marah, mencaci maki, ada yang datang serius belajar Islam. Dan mereka yang serius ini rata-rata masuk Islam, alhamdulillah, minimal 70-80% masuk Islam. Bahkan ada yang datang mengutuk, marah-marah itu pada akhirnya menemukan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling membahagiakan dan ini yang menjadikan kita masih termotivasi untuk tetap tinggal di Amerika dan melanjutkan ini. Karena saya yakin kalau saya pulang ke Indonesia ya bisalah. Ya bisalah survive. Palingan saya gabung ke sebuah partai politik, jadi anggota DPR mungkin bisalah. Tapi pertanyaannya, dan ini filsafat hidup saya. Pertanyaannya itu bukan apa kita dalam hidup ini, tapi apa yang bisa kita persembahkan dalam hidup ini. Ya. Sebab mohon maaf, saya mungkin ekstrim dalam ungkapan saya ini. Seorang tukang sapu di pinggir jalan akan lebih bermanfaat ya, daripada seorang presiden yang menjadikan rakyatnya menderita. Maka jangan melihat kepada posisi. Lihat kepada apa manfaat yang bisa kita berikan. Saya di Amerika ini mungkin posisinya hanya sebagai seorang imam saja, seorang ustadz gitu. Tapi alhamdulillah, kalau Allah bisa memberikan kesempatan kepada saya merubah persepsi manusia tentang Islam, itu manfaat luar biasa. Daripada saya kembali ke Indonesia jadi anggota DPR, mungkin cari proyek, kira-kira mana manfaatnya? Jadi ini yang menjadikan motivasi bagi saya, kenapa saya masih tetap tinggal di Amerika, karena asas manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan saya merasa bahwa di tengah kesalahpahaman yang sangat luar biasa kepada Islam ini, manfaat terbesar yang harus saya mainkan adalah memberikan klarifikasi tentang kesalahpahaman tersebut. Dan inilah yang kami lakukan. Kami ada akses ke politisi, kami akses ke Hollywood. Saya pernah memberikan ceramah di Hollywood. Kami ada akses ke media, kami ada akses ke White House. Saya beberapa kali ke White House. Saya ada akses ke rumah-rumah ibadah orang lain. Saya memberikan ceramah agama ke sinagog Yahudi, ke gereja-gereja Kristen dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari perjuangan yang memotivasi kita untuk tetap di Amerika Serikat. Jadi alhamdulillah Islam berkembang terus dan saya kira Islam di Amerika ini nggak bisa lagi terhalangi. Hanya bisa diganggu-ganggu saja. Kebetulan saat ini sedang diganggu oleh Donald Trump, tapi tidak bisa dihalangi oleh Donald Trump. Oke, Pak Imam. Terima kasih banyak. Jadi ada dari beberapa poin penting tadi yang sudah diangkat oleh Pak Imam Shamsi. Yang terakhir terutama saya jadi berpikir untuk mahasiswa gitu. Ini kadarullah ya, bahwa Imam Shamsi memang jalannya itu 18 tahun, sekolah di Pakistan, kemudian mengajar di Saudi, kemudian langsung berkiprah di Amerika gitu. Nah, saya hanya berpikir bahwa anak-anak di Tadulako ini di Palu gitu ya, jangan sampai jadi berpikir bahwa kita nanti baru
baru bisa bermanfaat apabila misalnya kita ada di New York atau ada di negara-negara lain gitu, di mana kita bisa secara langsung berinteraksi atau bersosialisasi dengan persoalan-persoalan yang memungkinkan kita untuk berkontribusi. Nah, mungkin ada poin di sini yang bisa saya angkat juga, bahwa jadi itulah tagline-nya kita gitu. Kita start lokal, tetapi yang mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi secara global, walaupun secara fisik misalnya ya kita ada di Palu, tapi kita harus tetap berusaha karena adanya juga media. Saya pikir untuk going global kayaknya tidak menjadi persoalan ya, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dari New York, apa yang bisa kita, Amerika. apa yang bisa kita berikan gitu. Kuliah tamu. Centil juga nih kita sebenarnya tadi kurangnya referensi atau hasil tulisan publikasi dari orang-orang Indonesia. Saya secara pribadi juga pernah sentil sih Pak Imam gitu. Sudah 5 tahun sejak menyelesaikan studi ini belum terlalu produktif. Mungkin ya artinya salah satu manfaat dari ya sharing kita pada malam hari ini menimbulkan motivasi yang lebih baik. Oke, mohon izin Pak Imam sedikit lagi ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin kita sudah bisa akhiri. Ada Bu dari Farhan Ali. Oke, Farhan Ali, terus Faruk. Faruk. Iya, cuman itu Bu. Oh, oke, mudah-mudahan ini ya, saya harap. Ibu, saya boleh satu lagi Bu? Nah, Rian. Pertanyaannya Ya. singkat. Kanina Bu. Oh, dengan Ibu Nina juga satu. Iya, oke. Pak Imam ada jadwal. Silakan. Itu dulu ya, siapa? Farhan. Farhan Ali. Iya Ibu. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nama belakangnya sama dengan Pak Imam. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ibu, Bapak semuanya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana mengubah budaya yang tadinya terbelakang menjadi menjadi terdepan. Terus apa saja indikator-indikator pendukung supaya budaya kita itu berubah drastis, yang tadinya mungkin pesimis atau masih terbatas akan hal-hal baru, entah itu ilmu-ilmu baru, mungkin masih banyak juga yang takut untuk belajar seperti filsafat ataupun yang lainnya seperti itu. Upaya-upaya apa supaya kita bisa mendobrak hal-hal tabu yang membuat kita stuck atau jalan di tempat seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih ya Farhan Ali ya. Kemudian Pak Faruk. Faruk Lamusa, silakan. Oke, sambil menunggu Faruk Lamusa, kita persilakan Rian Risandi dulu aja dah. Unmute dulu deh, ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dosen-dosen Bapak, Ibu, dosen Universitas Tadulako. Dan assalamualaikum juga buat Pak Imam, Ustadz Imam. Nah, saya mau bilangnya begini. Ada satu hal yang saya bisa tangkap sebenarnya dari percakapan kita tadi dan ulasan Bapak tadi sebenarnya. Ya, yang saya bisa tangkap itu adalah sebenarnya yang Bapak bilang tadi, apa yang membuat orang-orang Indonesia itu tidak bisa ke global karena keminderannya itu. Nah, bagaimana kalau yang saya tangkap Islamlah yang menjadi menutup keminderan kita itu sebenarnya untuk ke global, karena kita sama-sama sudah tahu ya, global sudah kenal Islam. Nah, Islamlah yang membuat kita menurunkan tingkat kita punya keminderan untuk ke global. Nah, itu yang saya mau sampaikan pertama. Nah, yang kedua, yang menjadi concern buat saya di Indonesia, kan Bapak Pak Imam tadi sudah bilang tadi bahwa di Amerika
sudah banyak terjadi perpindahan agama, ya, perpindahan agama di Islam dari non Islam ke Islam, dari Kristen ke Muslim ke Islam. Nah, yang menjadi concern saya berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu orang-orang ya yang berpindah agama dari non Islam ke Islam, dia tuh menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Nah, itu yang saya tidak senang sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya, apakah itu terjadi juga di Amerika? Karena di Indonesia memang itu tidak banyak, karena mungkin mayoritas ya di Indonesia orang yang berpindah dari Kristen ke Indonesia ke Islam dijelek-jelekan tuh agama-agama yang lain. Kita sudah tahu ya ustadz-ustadz mana yang begitu. Ya, itu yang saya tidak senang sebenarnya. Kalau memang ada hal-hal yang kau tidak senangi dari agamanya yang dulu ke agama yang sekarang, tidak perlu dibawa-bawa. Ya, itu yang saya tidak senang. Apakah itu juga terjadi di Amerika? Karena buat saya itu di Indonesia itu cikal bakalnya perpecahan sebenarnya. Ya, nah, oke, itu saya mau tanyakan untuk Pak Imam. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nina Yusmita. Terima kasih, moderator. Mbak Nida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam pencerahannya pada malam ini, waktu Palu. Terus terang memberikan insight yang sangat berarti setidaknya untuk diri saya. Dari sharing dari apa yang Pak Imam sampaikan tadi, kebetulan kami ini beberapa hari ini lagi katakanlah itu berdebat dalam artian berdialog secara sehat tentang konteks agama, integrasi agama dengan keilmuan. Kebetulan saya juga baru-baru mengikuti webinar yang dilakukan dalam hal ini terkait dengan miladnya UIN Syarif Hidayatullah terkait dengan integrasi ilmu dan agama itu. Itu perdebatan yang menurut saya secara sehat itu dilakukan. Sesama profesor dalam konteks dan sesama ustaz pun mereka berdebat. Ada yang mengatakan bahwa agama dan ilmu itu adalah sesuatu yang berbeda, jangan dikawinkan, jangan ada dua. Nah, ada yang mengatakan dalam forum yang sama, ada yang mengatakan bahwa tidak. Dan menurut saya, dan mungkin dalam konteks ini saya minta pandangannya Pak Imam, setidaknya dari sharing tadi, saya kemudian ada insight. Menurut saya, bagi saya ini kultur dan budaya yang ada di Barat itu, katakanlah itu, mereka sangat rasional. Bagi mereka spiritualitas itu ya sesuatu yang berbeda dengan kita. Bagi kita mungkin spiritualitas itu religiusitas gitu, tapi bagi mereka enggak. Karena ketika misalnya ada berbagai talk show dikatakan bahwa ketika saya punya rasa spiritual, kemudian ditanyakan oleh pembawa talk show, oh berarti Anda percaya Tuhan? Oh tidak, ini spiritualitas saya, tapi bukan berarti ada Tuhan. Nah itu artinya sesuatu yang berbeda bagi mereka. Artinya saya kemudian menangkap bahwa rasionalitas nalar itu adalah kitab mereka. Nah bagaimana cara yang dilakukan oleh Pak Imam sendiri, bagi tadi Pak Imam katakan bahwa hidayah itu bukan dari Pak Imam, itu dari Allah. Tapi setidaknya Pak Imam itu memberikan jalan atau menuntun. Nah, bagaimana Pak Imam itu bisa menuntun? Katakanlah orang itu harus diyakinkan, bukan kayak kami, kayak saya terus terang pribadi, saya ini Islam Pak, tapi karena turunan. Yang belum tentu juga saya yakini itu. Karena hanya kebetulan saya turunan orang tua, saya Islam. Dan tertera di KTP, tapi apakah saya Islam, saya juga terus terang tidak terlalu yakin untuk itu. Itu saya bilang gitu. Tapi kalau mereka tuh harus rasional. Nalarnya itu harus ada. Dan saya terus terang yakin bahwa kalau kita beragama, ya kita harus berakal sehat untuk agama. Bahwa konteks keyakinan itu memang harus semakin dalam karena kita bukan sesuatu jadi kesannya bahwa agama itu adalah menjadi dogma bagi kita.
tapi memang dia real. Bukan berarti kemudian Allah itu wujud. Wujud dalam konteks seperti kita hambanya ini, tapi wujud dalam konteks yang bahwa dia hadir. Gitu. Nah, bagaimana caranya Pak Imam itu bisa memberikan secara rasional, bernalar, sehingga mereka itu kemudian bisa tertuntun untuk kemudian mendapat hidayah dari Allah. Itu mungkin Pak Imam. Terima kasih. Pak Imam, terima kasih moderator. Oke, terima kasih Ibu Nina. Cantik sekali malam hari ini dengan dengan pimpinnya. Makasih. Oke. Untuk yang terakhir Pak Faruk, silakan. Ini adalah sesi yang terakhir ya kita dan Pak Imam juga. Faruk sudah? Hilang dia Bu, nggak jadi pas aja Bu. Itu saya langsung saja dengan hormat persilakan kepada Pak Imam Samsi Ali untuk merespon. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mas Farhan dulu ya, tentang bagaimana kita bisa mencoba melakukan perubahan budaya yang terkadang menjadikan kita jatuh dalam situasi minder, sehingga kita bisa memiliki motivasi dan sikap proaktif misalnya di dalam upaya untuk membangun dunia ini. Saya kira pertama kalau kita berbicara tentang budaya dulu, maka sesungguhnya budaya dalam agama Islam itulah yang diistilahkan dengan ma'ruf. Ya, kita membaca surah Ali Imran misalnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Khair itu adalah kebaikan pada tataran pribadi. Dan itu biasanya berada pada tataran mentalitas, kemudian kerja-kerja pribadi, ya individual kita, itu adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kemudian sikap mental kita ini dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara individual ini kita akumulasi menjadi sebuah kebaikan kolektif, maka itulah yang kemudian menjadi ma'ruf, ya, menjadi ma'ruf. Sehingga ketika ayat Al-Quran pada beberapa ayat selanjutnya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bukan lagi ta'muruna bil khair atau ilal khair, tapi ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa? Karena itu dalam konteks keumatan. Maka kita sebagai satu umat, dalam hal ini misalnya bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam Indonesia, memang diperlukan sebuah perubahan karakter sosial. Dan ini harus kita berani melakukan ini dengan sebuah jihad, tidak mudah. Karena mohon maaf, kalau saya mengkritik ini, saya mengkritik diri sendiri karena saya menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita memang dalam banyak hal, karakter budaya kebangsaan kita ini banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, termasuk diantaranya minder tadi itu, tapi juga kesemrautan sosial yang banyak terjadi. Dan itu bisa kita ukur ketika kita misalnya menyetir di jalan. Saya kalau pulang ke Indonesia itu banyak belajar hal. Termasuk belajar kehidupan karakter sosial manusia Indonesia. Dan biasanya saya belajar di jalan. Salah satu yang pelajari saya di jalan itu adalah betapa semraut kita di jalan. Dan bagi saya itu adalah perwujudan dari kesemrautan kehidupan kolektif dan sosial kita di Indonesia. Ada teman kita mau belok ke kanan misalnya, sudah ngasih lampu di sign itu, ya, bahwa dia akan belok kanan. Yang dari belakang sengaja gebut gitu. Karena merasa nanti dikalahkan. Ini penyakit mental. Maka apa yang terjadi? Teman kita tadi itu harus belajar nyerobot. Sebab kalau dia nggak nyerobot, dia nggak bisa ke kanan. Maka dia harus nyerobot ke kanan. Nah, kata nyerobot ini kan sudah penyakit ini. Karena kalau sudah biasa nyerobot di jalan, dia bisa akan menyerobot di kantor. Dia nyerobot di pasar. Nyerobot di politik. Nyerobot dalam kehidupan sosialnya. Nah, ini kan kata nyerobot udah bahaya. Maka ini yang saya istilahkan societal culture atau budaya sosial, budaya kolektif yang harus kita perbaiki. Dan ini memerlukan perbaikan-perbaikan yang mulai daripada perbaikan mentalitas tadi itu. Ya, dimulai dari mentalitas kita. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri kita ini ada segumpal darah dan itu gambaran simple yang sederhana tentang hati kita atau kata mentalitas kita. Maka sekali lagi ini memerlukan perjuangan, ya. Dan tentu kalau berbicara tentang perjuangan, ya dimulai dari pendidikan juga, ya. Karena kita ini ada dalam satu lingkungan akademis,
Maka saya ingin langsung saja kepada Ibu Nina tadi itu. Jadi begini, memang la dina man la aqla lahu. Tidak beragama orang yang tidak punya akal. Maka kalau kita melihat akal dalam agama kita ini, ayat-ayat terbesar dalam Al-Quran setelah kata Allah itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan akal kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu semuanya adalah kata-kata terbesar yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa posisi akal dalam Al-Quran sangat luar biasa. Maka diperlukan pendekatan-pendekatan rasionalitas. Ya. Bahkan kalau perlu, saya istilahkan, we have to be critical minded. Kita harus memiliki pemikiran yang kritis. Ya. Ibrahim alaihissalam barangkali contoh yang terbaik. Dan Ibrahim dalam hal keimanan adalah seseorang yang pada dirinya sendiri sudah menggambarkan sebuah umat karena demikian kuatnya iman dan komitmen pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mempertanyakan perintah apapun Ibrahim itu. Tapi ketika sudah sampai kepada sesuatu yang menggeliti pemikirannya, dia akan menyantaikan kepada Allah dan bertanya kepada Allah. Sampai suatu ketika dia bertanya, "Kaifa tuhyil mauta?" Gimana engkau ya Allah akan menghidupkan orang mati? Ini kan Ibrahim nampak seolah-olah kok kritis banget kepada Allah gitu. Ya Allah, gimana engkau menghidupkan orang mati gitu? Kalau sudah mati kembali ke tanah jadi tanah, gimana bisa hidup? Kira-kira pertanyaan begitu. Allah bertanya, "Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman?" Qala bala. Ibrahim mengatakan, "Benar ya Allah, saya sudah beriman, walakin liyatma'inna qalbi." Tapi saya ingin ketenangan batin. Saya ingin supaya tenang gitu. Artinya apa? Ibrahim begitu kritis dia. Dia mempertanyakan itu. Tapi bukan untuk mengelak seperti orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan Al-Baqarah itu. Warnanya gimana, bentuknya gimana, dan itu untuk mengelak dari sebuah perintah. Tapi Ibrahim bertanya untuk mendapatkan kebenaran. Maka orang berislam itu harus kritis dan rasional untuk mendapatkan kebenaran. Tapi dengan catatan, pada akhirnya tidak segala sesuatu dalam agama ini bisa dirasionalkan. Tapi bukan berarti tidak rasional. Sesuatu yang kita gagal merasionalkan, bukan berarti tidak rasional kalau itu sudah menjadi bagian dari agama. Misalnya apa? Isra Mi'raj. Kita mau mengkaji itu melalui laboratorium manapun, gimana sih Muhammad itu berjalan di malam hari SAW? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, lalu kita memutar otak kita, sampai gila pun mungkin nggak pernah kita memahami secara detail itu. Tapi kalau kita kembali kepada iman kita yang mengatakan bahwa yang memperjalankan bukan Muhammad berjalan sendiri, yang memperjalankan adalah Allah, asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya adalah Allah, maka itu rasional. Kenapa? Karena kalau sudah berkaitan dengan Allah, apa yang mustahil? Apa yang mustahil? Maka Isra Mi'raj susah untuk kita merasionalkan, tapi bukan berarti tidak rasional. Kehidupan, kebangkitan setelah kematian, bisa nggak kita rasionalkan? Ambil mayat orang itu, masukkan ke laboratorium, dicari gimana caranya dia bangkit, sampai gila pun nggak ditemukan itu. Kalau mau mati dulu baru bisa merasakan pengalamannya. Tapi apakah itu tidak rasional? Sangat rasional. Kenapa? Kalau kehidupan kita cuma dunia ini, ngapain kita rampok bangsa aja kan? Setelah mati udah selesai kan? Belum tentu polisi bisa nangkap kita juga. Pasti ada waktu, ada tempat di mana kita harus bertanggung jawab. Maka hari kehidupan akhirat pasti rasional. Cuma akal kita yang terbatas. Maka sekali lagi, agama kita ini sangat rasional. Cuma saja terkadang, atas nama rasionalitas ini, ada orang yang kemudian keluar dari rel-rel itu. Maka timbullah apa yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme itu bukan kebebasan. Itu kebablasan. Kebebasan itu artinya memperkuat pemikiran kita, intelektual kita, pemahaman kita, tapi tetap bertanggung jawab. Saya pernah berdialog dengan seorang dedengkot liberal. Dia mengatakan, ini di media sosial. Dia mengatakan, kalau menurut saya Nabi Muhammad itu adalah liberal. Saya mengatakan Nabi Muhammad itu tidak liberal, tapi Nabi Muhammad itu rasional. Karena ternyata banyak orang liberal yang tidak rasional. Nabi Muhammad itu rasional selalu. Sementara orang liberal tidak rasional. Kenapa? Karena ingin merasionalkan segala sesuatu dalam agama ini. Merasionalkan segala sesuatu dalam agama itu tidak rasional. Maka orang liberal itu tidak rasional. Mudah-mudahan paham maksud saya. Maka sekali lagi, yang namanya rasionalitas dalam agama ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Dan saya juga baru-baru ini diundang sebenarnya oleh UIN Jakarta dalam sebuah dialog itu. Sangat rasional. Maka di Amerika ini, agama tidak bisa kita kembangkan dengan dogma-dogma yang seolah-olah dipaksakan. Maka pendekatan kami adalah salah satunya,
dalam berdakwah pendekatan yang rasional. Saya kasih contoh saja ya. Saya pernah satu panggung dengan Karen Armstrong. Mungkin pernah dengar namanya. Salah seorang ahli agama-agama dari Inggris yang dulu pernah masuk ke sekolah. Pengarang buku Muhammad. Ya, itu salah Pengarang satu buku Muhammad, Pak. Salah satu bukunya. Salah satu bukunya. Banyak bukunya sebenarnya. Sejarah, termasuk sejarah Tuhan yang paling Iya. terkenal. Dan saya satu Sejarah panggung Tuhan. dengan beliau dalam sebuah dialog tanpa moderator. Jadi saya bertanya, beliau bertanya kepada saya bertanya satu pertanyaan ini saya masih ingat. Karen, kalau seandainya agama-agama itu makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak? Karena dia belajar semua agama dan dia ahli semua agama. Makanan Hindu, makanan Buddha, makanan Yahudi, makanan Kristen, makanan Islam, mana yang paling enak makanannya? Dia mengatakan saya masih belajar resepnya katanya, karena dia pintar menjawab. Tapi dia bilang, I have to be honest, saya harus jujur katanya, agama yang paling rasional adalah agama Islam. Tapi kemudian beliau mengatakan, tapi saya juga harus jujur, ternyata masih banyak orang Islam yang tidak rasional. Agamanya rasional, orang Islamnya tidak rasional. Dan itu yang menjadikan orang Islam cepat meledak. Ketika ada kartun di Denmark, misalnya. Ada 7 pegawai PBB terbunuh di Afghanistan. Ada 3 gedung di Lebanon dibakar. Ada biarawati di Nigeria dibunuh. Gara-gara kartun, gambar kartun Nabi Muhammad katanya punya sorban, di dalamnya ada bom gitu, di Denmark. Kami bukan tidak tersinggung di Amerika. Tapi kami tidak perlu membakar, tidak perlu membunuh. Kami justru menemui konsul jenderal Denmark di sini. Dan meminta agar itu segera ditanganin. Ini pendekatan rasional. Maka sekali lagi dakwah kita ini harus dibangun di atas rasional, apalagi ke bangsa Amerika. Jangankan ke bangsa Amerika, anak-anak muda kita sendiri, di Indonesia bahkan, itu sudah sangat kritis. Jangan disangka anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan dunia luar. Karena dengan keterbukaan media sekarang ini, mereka masuk ke Facebook, mereka sedang ngomong dengan orang Amerika, dengan orang Eropa. Mereka terpengaruh dengan paham-paham itu. Dan kalau kita tetap melakukan pendekatan agama dengan dogma-dogma, ceramah-ceramah dengan retorik yang tinggi, tapi terkadang serasa dipaksakan, anak-anak kita nggak bisa menerima lagi. Ada anak bertanya kepada saya, gimana, kenapa babi itu haram? Saya mengatakan, Al-Quran mengatakan begitu. Loh, kenapa Al-Quran mengatakan begitu? Kan semua jadi tanya. Ya Tuhan yang mengatakan, kenapa Tuhan mengatakan begitu? Kenapa bertanya? Katanya babi itu adalah daging yang paling enak katanya. Loh, dari mana dia sudah makan? Enggak, dari teman saya orang Hispanik. Karena orang Hispanik itu paling suka makan babi kan. Jadi babi itu rupanya lezat menurut mereka yang makan babi. Lalu dia mengatakan, kenapa yang enak-enak dilarang dalam Islam? Saya katakan, kamu umurnya berapa? 17 tahun. Kalau 17 tahun punya SIM ya, udah bisa mengendarai mobil. Iya. Kamu kalau mengendarai mobil, ada lampu merah berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa berhenti? Takut tabrakan. Loh, kalau di malam hari pas sepi, nggak ada mobil dari arah yang lain, kamu lewatin lampu merah itu, nggak berhenti. Loh, kenapa berhenti? Takut ada polisi. Nanti ditahan, kasih tiket. Kalau kamu yakin nggak ada polisi, berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa? Jangan-jangan ada kamera katanya. Tapi kalau kamu yakin nggak ada kameranya, berhenti atau tidak? Berhenti. Kenapa? Ya karena itu aturan. Saya katakan jawaban saya sama tadi. Aturan sebenarnya. Artinya apa? Ini hanya memerlukan pendekatan dan komunikasi. Pendekatan rasional dan komunikasi yang bijak. Gitu. Nah ini ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita. Jangankan non-muslim, orang Islam saja kalau dengar itu telinganya merah. Gitu. Seolah-olah dan harapan kita masuk surga. Semua kita sudah ahli neraka semua. Gitu. Karena Islam menyalahkan, merendahkan, menghina. Gitu. Nah ini jadi permasalahan kita. Jadi masalahnya bukan Islam, masalahnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pendekatan-pendekatan rasional. Jadi sekali lagi, ini yang kami pelajari di Amerika Serikat, dan kami terus belajar. Belajar itu nggak ada intinya, kami mesti terus belajar gimana menyampaikan Islam yang baik. Nah kembali kepada yang tadi, Ryan. Ini ya Islam sebagai motivasi. Iya benar, ya memang saya sudah sampaikan tadi itu, bahwa motivasi utama kita dalam memasuki dunia global ini, karena memang agama kita adalah agama yang paling siap untuk memasuki dunia global dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu. Ya, dan kita tidak perlu menjelek-jelekkan. Jadi begini, pertama, hidayah itu kan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Walaupun kata Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi ada 2 ayat seolah-olah bertolak belakang situ. Satu, sesungguhnya kamu Muhammad memberikan hidayah kepada jalan memperlihatkan hidayah kepada jalan lurus. Tapi ada 1 ayat lain yang mengatakan kamu tidak akan memberikan hidayah, seolah-olah bertolak belakang. Jadi hidayah yang pertama itu hidayah irsyad namanya, memberikan, menyampaikan, ya, menuntun dan sebagainya, mengajarkan, memperlihatkan, itulah hidayah irsyad.
Tapi hidayah taufik, memberikan hidayah, merubah hati manusia, itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Maka ketika orang tetap insist, ya, bertahan memilih agamanya sendiri, percaya kepada kepercayaannya sendiri, maka kita tidak punya hak untuk memaksa. Makanya la ikraha fiddin, ma'alaika illal balag, lasta alaihim bimusaitir. Ini semua ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa jangan kita pernah seolah memaksakan keyakinan ini kepada orang lain. Maka kita jangan pernah menjelek-jelekkan orang. Justru selalu melihat kebaikan orang itu. Saya itu kalau melihat orang Yahudi misalnya, dengan segala ketidaksesuaian kita, misalnya dengan Palestina segala macam, saya positif. Positifnya di mana? Positifnya saya melihat dia manusia. Dan dia sebagai manusia masih punya fitrah. Fitrah manusia itu nggak pernah berubah, sejahat apapun. Hanya tersembunyi. Maka Fir'aun itu fitrahnya nggak pernah berubah. Hanya tersembunyi dalam keangkuhan dan kesombongan ketika itu. Makanya waktu tenggelam di laut, waktu itu keangkuhannya sudah tercabut, dia sudah mengatakan, Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka manusia itu nggak pernah kehilangan fitrahnya. Setiap orang masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan hidayah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Maka kita jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah memandang enteng orang, sejahat apapun, seburuk apapun. Saya ingin tutup dengan ini. Bagaimana suatu ketika ada seorang Mesir menelpon saya. Dia katakan, Imam, ada yang mau belajar Islam. Saya katakan, suruh dia datang ke masjid. Datanglah dia ke masjid, orangnya tinggi besar. Tapi dia memakai pakaian biksu Buddha. Lalu saya tanya, apa yang saya bisa bantu? Dia katakan, saya mau belajar Islam. Agama kamu apa? Buddha. Kamu biksu? Bukan. Kenapa memakai pakaian biksu? Dia katakan, karena saya mau ketemu imam katanya. Disangkanya saya ini pakaiannya lain. Jadi untuk menghormati saya kira-kira begitu. Ya, maka dia memakai pakaian biksu karena dia beragama Buddha. Saya katakan terima kasih, sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Saya tanya, kenapa mau belajar Islam? Dia katakan sebagai seorang Buddha, kalau saya lagi lapar, lagi haus, artinya secara spiritualitas, saya masuk kamar, saya tutup pintu, tutup mata, rasanya puas. Jadi kepuasan spiritualitas sesaat. Tapi begitu saya keluar dari pintu, saya hilang lagi. Saya mau agama yang bisa menuntun saya in 24 hours 7 days, 24 jam 7 hari. Saya ingin agama bisa menuntun saya. Saya katakan, you got it. Kamu sudah menemukan. Saya menyampaikan bagaimana Islam menuntun kita dalam hidup ini. Dari mau tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, mau masuk kamar mandi, keluar kamar, semua ada tuntunannya dalam Islam. Islam ini detail. Tapi rupanya biasa-biasa saja. Dia potong saya persingkat cerita ya. Dia katakan, apa saya bisa diterima masuk Islam? Saya katakan, singkat cerita ini. Kenapa bertanya seperti itu? Dia mengatakan, because I am a gay. Karena saya ini homo. Ya, homoseksual. Saya lihat mukanya itu ya ikhlas nampaknya dia mau belajar Islam karena dari raut mukanya seperti nampaklah seorang kalau hatinya manis gitu. Lalu saya tanya, kamu merasakan itu sejak kapan? Dia katakan sejak memulai bisnis. Bisnis kamu apa? Model. Jadi rupanya memang dia model. Jadi orangnya tinggi besar, memang ganteng, gagah gitu. Dan dia model. Jadi ketika dia sejak dia masuk menjadi model itu dia berubah menjadi homo gitu. Saya katakan kalau begitu kamu pernah berubah. Sebelumnya bagaimana? Dia katakan sebelumnya dia punya girlfriend, pacar gitu, perempuan. Artinya dia pernah tertarik kepada perempuan. Tapi begitu jadi model, rupanya berubah perasaannya itu. Saya katakan kalau begitu kamu pernah berubah. Saya katakan sama dia begini, masuk Islam itu bukan sekedar pindah agama. Tapi masuk Islam itu ingin melakukan perubahan totalitas dalam hidup. Mau berubah atau tidak? Kamu mau berubah atau tidak? Dia katakan yes. Dia katakan dia mau berubah. Saya persingkat cerita ya. Teman kita ini masuk Islam, dan 2 tahun kemudian dia menelpon saya, dia sedang berada di Maroko. Untuk apa? Dia ketemu calon istrinya di Maroko. Dan dia menikah dengan orang Maroko. 2 tahun dia berubah itu. Dari orang yang tadinya homoseksual, kemudian dia sekarang berubah total karena Islam, dan dia menikah dengan istrinya. Maka kita jangan pernah memandang enteng orang. Jangan pernah merendahkan orang. Kalau orang belum Islam itu hanya karena Allah belum berikan kesempatan kepada dia. Ada masa di mana Allah akan berikan hidayah kepada dia dengan cara Allah sendiri yang terkadang kita tidak tahu. Maka jangan kita pernah menghina orang, menghina agama orang. Itu bukan ajaran agama kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini semakin malam semakin dalam dan saya yakin ini yang jelas Pak Ustadz, Pak Imam, ini insya Allah Palu kami dari Tadulako ini to be continued ya. Insya Allah siapa tahu kalau ada perjalanan ke Indonesia bisa sampai ke Palu. Insya Allah.
Allah. Baik, jadi banyak sekali hal-hal yang setelah ini ya kita dengarkan, alhamdulillah mudah-mudahan berkah bagi Pak Imam dan juga berkah bagi kita semua yang mendengarkan. Ya, saya tidak mampu untuk membuat kesimpulan karena memang banyak sekali isu yang memang masih perlu untuk dijabarkan lebih lanjut. Tetapi yang jelas adalah hidayah ya, itu datangnya dari Allah dan kita manusia harus istiqomah untuk terus-menerus memperbaiki diri ya, baik belajar dari orang lain, belajar dari tulisan-tulisan orang lain, belajar dari pengalaman orang lain, dan selalu open minded gitu ya. Tapi yang jelas adalah selalu kalau sebagai umat muslim ya selalu harus menegakkan kepercayaan diri kita sebagai umat Islam yang tentunya sudah memiliki karakter-karakter yang unggulan dalam menghadapi perubahan dunia yang semakin baik apabila kita mampu menyikapinya dengan baik, dan akan berbahaya apabila kita tidak menyikapinya dengan bijaksana. Sehingga kajian-kajian seperti ini saya pikir adalah salah satu cara untuk saling mengingatkan kita semua. Terima kasih banyak. Pertama, terutama kepada Pak Imam Samsi Ali juga atas nama Nusantara Foundation. Terima kasih banyak atas berkenannya untuk menemani di tengah-tengah kita, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan pertanyaan, mahasiswa Pak Najamuddin Ramli, dia secara khusus kepada Dia Fitria, saya tadi namanya kelemahan sebagai manusia dan persepsi gitu ya. Ternyata Ananda Fitria ini tidak menyampaikan secara langsung pertanyaannya karena ada masalah teknis dengan mikrofonnya, laptopnya, sehingga jadi membuat saya berpikir, ini adalah satu hal yang masih perlu kita koreksi bersama, dan saya yakin bahwa Dia Fitria merupakan salah satu dari sekian banyak mahasiswa kita yang sesungguhnya memiliki karakter yang unggul yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Fitria, kemudian ada Pak Asnadi, Pak Yunus Kasim, kemudian ada Ezi, ada Farhan, ada Rian, dan juga Ibu Nina. Terima kasih banyak, dan juga tidak lupa kepada tim Hore-Hore dari pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Juliana Kadang, Suraya Tambin, juga kepada teman-teman yang lain, Bu Priscilia, dan terutama spesial juga kepada Pak Dekan dan juga kepada guru besar kami di Fakultas Ekonomi yang berkenan hadir, juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan ya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Pak Ustadz Samsi, terima kasih banyak. Personally and institutionally, thank you very much for it's an honor. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.